tetapi orang yang pandai berjalan dengan lurus. Amsal 16:22, akal adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh adalah kebodohannya. Itu Bapak. Amsal 17 nomor 12, lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada bertemu dengan orang bebal dengan kebodohannya. Itu Bapak. Karena siapa yang mendengarkan Bapak pasti ikut menjadi bodoh, karena Bapak menanggalkan akal. Maka kata Amsal ilmu hikmatnya, lebih baik bertemu dengan serigala atau beruang betina yang kehilangan anak yang gak lagi ganas-ganasnya daripada bertemu dengan orang bebal dengan kebodohannya. Amsal 18:13, jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan celaan untuknya. Amsal 19:3, kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Amsal 22:15, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Jadi kebodohan itu hanya dimiliki oleh orang yang tidak menggunakan akal. Amsal 24:9, memikirkan kebodohan mendatangkan dosa, dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Amsal 26 nomor 4 nomor 6, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya engkau sendiri jangan menjadi sama seperti dia menjadi bodoh. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya itu pintar. Ingat Pak, orang bodoh orang yang mematikan akal. Orang yang berpengetahuan, orang yang punya pendidikan, orang yang punya kecerdasan adalah orang yang menggunakan akal. Tidak ada pernah manusia itu cerdas. Tidak ada manusia berpengetahuan tanpa akal. Orang yang tidak menggunakan akal itu seperti orang gila. Mulut nyo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 nynyonyonyonynyonyonyonyonyonyonyonyonynyonyonyonyonyonyonyonyonynyonyonyonyonyonyonynyonynyonyonyonyonyonyonyonynyonynyonyonyonyonyonyonyonyony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 ny
apalagi Bapak sudah mengakui bahwa Kristen itu tidak menggunakan akal dalam beriman, tetapi iman dulu baru akal. Akal tunduk terhadap iman. Jadi kalau apapun diimani ya akal nurut. Itu namanya, mohon maaf, ini bahasa yang paling indah untuk Bapak. Itu namanya orang sedeng, Pak, miring. Demikian, silakan Anda bantah. Ingat Pak, percaya kepada Tuhan artinya percaya kepada apa yang disampaikan para nabi, bukan bisikan-bisikan makhluk halus. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tertarik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan Amsal yang Anda angkat, Amsal 3 ayat 5. Percaya kepada Tuhan dari segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Anda bawa ayat ini sudah menelanjangi Anda sendiri. Anda membawa pengertian Anda sendiri. Tuhan mau hanya firman-Nya, hikmat, pengetahuannya dari Tuhan saja yang kita pakai supaya menuntun akal, ya. Sekarang Juma, dengan akalmu kamu kan tidak bisa menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak bisa menjelaskan secara konkret tentang Isra Mi'raj. Itu bagaimana akalmu bisa menjelaskan sama saya? Itu satu contoh konkret, bukti pendek aja deh. Gampang. Allahmu sendiri kamu nggak bisa menjelaskan sama saya. Ya, itu contoh. Makanya Yesus datang. Ini loh, aku nih Yahweh datang. Ini aku loh firman-Nya Yahweh datang. Membuktikan keadaan Tuhan yang tidak kelihatan. Anda akan tersesat di sana. Anda bawa-bawa ayat Alkitab. Kalau saya malu bawa-bawa ayat Alkitab, harusnya Anda, kalau Anda betul-betul pintar, keluarkan semua isi Al-Quran itu supaya kita belajar, supaya bukti bahwa Al-Quran itu lebih hebat daripada Alkitab gitu loh. Cuma Anda baca semua dari Alkitab. Selama ini yang saya ikutin, Anda debat-debat itu, Anda pakai Alkitab, tidak berani bawa Al-Qurannya. Harusnya saya bicara Al-Quran, saya bicara Alkitab, Anda bicara Al-Quran. Tapi Anda selama ini nggak berani. Anda nggak berani karena di Al-Quran itu tidak ada seperti Amsal-Amsal seperti ini. Itu tidak ada. Itu loh, coba sadarlah Juma. Kamu bilang saya sedeng, saya bodoh. Oke, saya terima itu nggak apa-apa. Tapi Anda sudah membodohi diri Anda sendiri dengan membaca Alkitab. Alkitab kan sudah dicoreng-coreng tangan manusia. Kenapa Anda percaya? Itu kitab palsu menurut Al-Quran. Kenapa Anda tidak demonstrasikan ayat Al-Quran sama saya supaya saya bisa percaya jadi mu'alaf gitu loh. Saya tunggu-tunggu dialog dengan Anda ini. Anda bicara seluruh isi Al-Quran itu. Anda pakai Alkitab. Gimana? Anda selama ini ada kesalahan Anda di situ Juma.
Anda tidak pernah berani bicara Al-Quran, karena Al-Quran tidak bisa menjelaskan seperti ada yang di Amsal. Itu tidak mungkin ada di Al-Quran. Ya, jadi Anda jangan nutupi diri dengan sok tahu dengan Amsal. Anda tidak ngerti tadi, saya angkat dari 1 Korintus 2 ayat 14. Bahwa manusia duniawi itu manusia yang hanya menggunakan akal. Ya, manusia duniawi adalah manusia yang menggunakan akal. Ya, manusia duniawi tidak bisa menerima apa yang berasal dari roh Allah, yaitu iman yang harus kita percaya. Manusia duniawi yang akal itu tidak bisa menerima itu, karena mereka anggap sebagai satu kebodohan. Seperti tadi Anda caci maki saya, ya, bodoh, sedeng, segala macam. Itulah Anda katakan bodoh, karena Anda tidak percaya kepada hal rohani yang dari Tuhan. Ya, Allah itu roh, itu. Karena dianggapnya sebagai kebodohan. Padahal semua harus dipahami secara rohani. Ini kesalahan non-Kristen tuh di situ. Sehingga semua mengatakan bahwa Alkitab itu bertentangan, kontradiksi. Seperti Robert Fang juga itu dengan filsafatnya mengatakan bahwa Alkitab hanya 80%. Berarti 80% akalnya itu tidak bisa terima. Akal dia 80% itu nggak bisa terima. Itu Robert Fang yang spesial pakar Alkitab itu. Perjanjian baru, karena perjanjian baru itu lebih banyak hal rohani, dan ini tidak bisa dimengerti oleh semua non-Kristen. Orang Kristen saja yang tidak konsisten dengan imannya, dia tersesat. Seperti yang muncul terakhir ini, seperti Kristen progresif atau aliran-aliran Kristen lainnya yang melawan kebenaran Bible. Bible itu satu-satunya kitab suci yang mula-mula ada di dunia ini yang menjelaskan tentang penciptaan oleh Yahweh yang benar. Ya, dan dia sudah buktikan segala sesuatu secara nyata bagaimana Tuhan itu membuktikan kuasanya di dalam kehidupan umat-umat pilihannya dan kebenaran-kebenarannya. Ya, hukum Taurat diberikan lalu dipegang oleh bangsa-bangsa di dunia. Hukum yang ada di dunia semua berdasarkan hukum Taurat dari Tuhan. Tetapi itu baru awal. Belum sampai tujuannya belum. Tujuan puncaknya adalah mengasihi sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Ini tidak ada manusia yang bisa lakukan. Orang non-Kristen tidak mungkin percaya ini. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana engkau mengasihi dirimu, mengasihi seorang lain juga begitu. Ini tidak bisa dipegang oleh orang-orang non-Kristen. Itu bukti luar biasanya ajaran Yesus itu. Dan dia buktikan melalui pelayanannya sampai dia mati, disalib, sampai bangkit, yang juga disangkal. Padahal yang tidak disalib itu adalah Yesus Barabas, seorang penjahat ulung yang sudah dijatuhi hukuman mati. Pilatus tanya, kamu mau bebaskan Yesus Kristus atau Yesus Barabas? Salibkan Yesus Kristus, katanya. Lalu Yesus Barabas dibebaskan. Ini yang membuat orang lain tersesat itu. Bahwa Yesus dibebaskan. Yang dibebaskan itu Yesus Barabas, penjahat ulung yang dibebaskan dari penyaliban. Tapi Yesus Kristus itu disalib. Itu ada sejarah. Bukan pendapat orang, bukan asumsi. Sejarah peristiwa yang terjadi, bangsa-bangsa semua tahu. Bahkan ada tulis di dalam sejarahnya. Bahkan itu kesaksian, bahkan ada nubuatnya jauh-jauh sebelumnya oleh Tuhan sendiri. Ya, oleh Tuhan sendiri menubuatkan semua peristiwa ini. Jelas semua, bukan asumsi, bukan pendapat pribadi. Ya, makanya kelemahan Anda cuma Anda terlalu banyak bicara Alkitab sebenarnya mempermalukan diri Anda sendiri. Harusnya Anda bangga dengan Al-Quranmu dan engkau banyak jelaskan Al-Quranmu kepada kita yang bukan orang Islam ini. Supaya kita tahu Al-Quranmu memang lebih hebat dari Alkitab. Bukan Anda comot-comot ayat Alkitab. Kalau Alkitab itu memang sudah dari Tuhan yang paling sempurna, lengkap, jelas, dan mendetail, berurutan, sempurna. Itu luar biasa Alkitab itu. Anda mau bicara dari sisi mana semua nyata begitu loh. Ini cuma, jadi kalau Anda ungkapkan tadi itu Anda justru menelanjangi dirimu sendiri. Kenapa Anda tidak bicara spesial Al-Quran saja? Padahal kita berdebat seperti ini harus saya bicara Alkitab, Anda bicara Al-Quran. Itu baru fair. Tapi selama Anda berdebat selama sepanjang tahun ini, Anda itu bicara tentang Alkitab. Bukan berarti Anda pintar, sedangkan 1 Korintus 2 ayat 14 mengatakan itu adalah kebodohan. Bahkan Al-Quran sendiri bilang itu sudah dicoreng-coreng oleh tangan manusia. Itu adalah ajaran palsu. Tapi Anda pakai Alkitab terus. Coba Anda rubah, kalau Anda berani debat dengan merubah, jelaskan Al-Quran cuma. Supaya Anda kelihatan hebat gitu. Selama Anda masih angkat-angkat ayat Alkitab, Anda tidak kelihatan pintar. Karena Alkitab itu harus dengan iman. Bukan baca secara harafiah begitu. Tidak bisa.
Semua harus dengan iman. Yesus sendiri orang tidak bisa mengenal dia dengan benar tanpa iman. Ya, apalagi Roh Kudus. Roh Kudus Anda samakan dengan Jibril. Luar biasa itu. Ya, itulah makanya pakai Al-Quranmu jelaskan sama kita supaya kita bisa banding-bandingkan mana yang benar. Fakta mana yang ada fakta, mana yang asumsi. Itu akan kelihatan cuma. Kalau kamu berani bicara soal Al-Quranmu, saya bicara Alkitab. Itu baru fair. Ini Anda lebih banyak ngoceh baca Alkitab. Karena Al-Quran tidak ada isinya menjelaskan tentang seperti Amsal itu tidak ada. Itu kalau mana Anda di situ. Jadi jangan Anda dianggap sebagai orang pintar yang tahu Alkitab. Anda pengertiannya salah. Pengertian Anda itu salah. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri aja Anda nggak bisa lakukan. Anda menyalah-nyalahkan Tuhan. Alkitab dari Tuhan malah disalah-salahkan. Ya itu aneh. Aneh kan? Luar biasa, itu ajaran dari Tuhan. Anda nyangkali. Kalau Anda mau sangkali boleh, buktikan kebenaran dari ajaranmu sendiri. Tandingi. Kalau di Kristen ada ajaran kasih, kalian ajarin apa yang lebih hebat daripada ajaran kasih? Yaitu mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Itu di Al-Quran bicara tentang apa? Seperti apa gitu, itu baru hebat. Kalau Anda bicara Alkitab terus ya, Anda nggak pintar berarti. Anda mengandalkan kitab suci orang lain yang dianggap sudah palsu, sudah coreng-moren tangan manusia. Di satu sisi dihina, tapi di sisi lain dipakai. Itu apa namanya coba? Ya, saya tidak tersinggung dengan caci makin Anda, karena saya tahu Anda nggak ngerti apa-apa. Karena Anda tidak berani bicara tentang kebenaran Al-Quranmu sendiri. Kalau kamu yakin tentang Al-Quranmu itu benar, buktikan apa yang dikatakan Al-Quran yang lebih benar daripada kitab Amsal itu. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi manusia. Pertama, dia membebaskan orang Israel dari perbudakan oleh Firaun di Mesir. Sudah itu digenapi untuk menyelamatkan semua bangsa-bangsa dengan kehadiran Yesus untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa oleh iblis. Itu, ya. Pak Martin, gimana? Pak Pendeta Martin, mohon ditanggapi dulu sama Gurunda Juma ya, biar tidak terlalu panjang. Silakan. Ya. Silakan. Iya, baik. Gurunda. Anehnya orang Kristen kalau menilai Al-Quran pakai akal, menilai Bible pakai bisikan roh halus. Kan gitu lucu ya. Terus ajaran kasih. Kristen ini ajaran kasih. Hah? Ajaran warisan penjajah dibilang ajaran kasih. Apa ajaran kasih di Kristen itu? Apanya kira-kira? Coba kita perlihatkan ke saya, apa ajaran kasih di Kristen? Bicara sopan, lewat pakai tundukkan badan, itu dibilang ajaran kasih. Teori siluman belut. Kenapa saya tidak membahas Al-Quran? Masa saya harus membahas Al-Quran kepada orang yang tak berakal? Kan lucu. Orang tak berakal mau bahas Al-Quran, gimana? Nyambung gak tuh? Orang gila mau bahas Al-Quran, bagaimana bisa? Saya katakan, bukan saya yang mengatakan Anda gila, bukan saya mengatakan Anda miring. Kitabnya orang Yahudi yang mengatakan itu, bukan saya. Tadi saya bacakan kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya Kristen. Dan Anda alergi, jangan bahas kitab-kitab ke saya, kitab kami, bahas aja Al-Quran, kata Bapak. Silakan, kalau begitu saya mengambil keputusan juga yang sama. Jangan Anda bahas kitabnya Yahudi. Kitab Anda aja, yang dari Romawi itu yang Anda bahas. Berani nggak? Jangan ngutip-ngutip kitabnya agama Yahudi, Perjanjian Lama. Berani nggak? Berdiri di atas kitab sendiri, yaitu kitab yang datang ke Vatikan, Roma, yaitu Perjanjian Baru, 4 kitab kanonik, 14 surat Paulus, dan ditambah kisah para rasul dan juga Petrus. Berani nggak? Ngambil kitabnya agama orang, agama Yahudi, dibawa-bawa kitabnya. Kalau berani, ayo kita bahas Al-Quran, Anda bahas kitab Anda, Perjanjian Baru, dan kita jangan membahas kitabnya Yahudi. Berani enggak? Pada saat Anda hanya menggunakan Perjanjian Baru, disitulah ketahuan agama Kristen itu adalah agama paganisme. Kalian itu tertolong dengan kitabnya orang Yahudi dan tertolong dengan terjemahan yang ke-Islam-Islaman. Coba kitab Anda Perjanjian Baru itu dudukkan di perkara bahasa aslinya, bahasa Yunani yang ada theos, yang ada theos, dewa. Agama Anda itu berasal dari sana, bukan berasal dari Yahudi. Anda membatasi saya, nggak bisa. Perjanjian Lama itu kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya Kristen. Sekali lagi,
Tapi sayang, saya berdialog dengan orang yang tak berakal, jadi susah. Sekali lagi, bagi yang masih menggunakan akal di bawah ini, Kristen yang masih berakal di bawah, dengarkan. Perjanjian lama itu bukan kitabnya Kristen. Oke? Itu kitabnya orang Yahudi, jangan malu-maluin. Jadi kalau mau bahas Al-Quran, dengarkan. Nih, mudah-mudahan Anda masih bisa fungsikan akal. Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil ladina amanu. Diam dulu bang, diam dulu. Siapa kata perjanjian lama bukan kitab Yahudi? Kau Tuhan kau. Ya, itu kitabnya Yahudi, betul, bukan kitabnya Kristen. Dengar, sabar. Dengar dulu, Anda baru naik ini ya. Yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyam Allah. Liyajziya qauma bima kanu yaksibun. Kitab Kristen. Buang aja Bang Nana. Coba penyembah manusia Yudas ini diturunkan. Udah. Katakanlah wahai Muhammad, Nabi Muhammad, kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak beriman. Oke? Hendaklah ia memaafkan, karena dia akan membalas satu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Karena Tuhan yang akan membalas satu kaum sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ini perintah memaafkan. Huzil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf. Jadilah pemaaf. Nih, jadilah pemaaf. Ini melangkahi dalil-dalil dalam kitab. Kasihilah musuhmu. Ini jadilah pemaaf. Bukan hanya kepada musuh, kepada siapapun. Dan suruhlah orang-orang mengerjakan kebaikan, serta jangan pedulikan orang-orang yang tolol. Ini Al-Quran mengatakan. Sama seperti yang tadi di Amsal. Kalau Al-Quran bercerita tentang Amsal itu sangat luar biasa. Dan umat Islam itu tidak perlu diajari tentang kasih. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguh orang-orang Islam dan yang mengerjakan kebajikan, Allah akan menanamkan rasa kasih dan sayang di dalam hati mereka. Al-Quran mengatakan, makanya kalian aman hidup di tengah-tengah kami, karena dalam hati kami ini secara spontan, begitu Islam pasti ada ditanamkan rasa kasih sayang dalam hati kami. Kalian hanya teori, kasihilah masyarakat. Emang Belanda nggak tahu ayat itu? Hah? Emang Portugis nggak ngerti kitab itu? Yang penjajah-penjajah di dunia ini itu siapa? Apa mereka nggak mengangkat kasihilah masyarakat? Itu cuma teori. Setelah mereka puas membunuh, merampas, merampok, barulah muncul ajaran palsunya. Kasihilah masyarakat. Agama warisan penjajah bawa kasih nggak malu. Ini Al-Quran mengatakan, wa masalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Seperumpamaan orang Islam yang menyeru orang Kristen adalah seperti gembala yang menyeru binatang. Mereka hanya mendengarkan, mereka hanya mendengar suara, mereka hanya mendengar panggilan dan teriakan, tapi mereka tidak mengerti apa isi daripada suara tersebut. Ya itulah Anda. Kasihilah katanya. Kasih gimana kasih? Oh, anak sendiri diajarkan untuk menyembah manusia. Apa itu kasih? Terus ketika dikatakan di Amsal 3, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Artinya percaya kepada yang tertulis. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itulah Pak Marten. Itulah Pak Marten. Pengertian sendiri disangkakan itu adalah bimbingan Roh Kudus. Pengertian sendiri dibilangnya itu petunjuk dari Tuhan. Pengertian sendiri dibilangnya itu bimbingan dari Roh Tuhan. Tidak ada itu. Yang disebut percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, harus percaya kepada yang tertulis. Kenapa saya menggunakan Bible? Supaya mata Anda itu melek. Apa yang tertulis di kitab Anda, itu yang Anda harus ikutin, bukan halusinasi Anda. Yang tertulis itu yang Anda harus ikuti. Tundukkan hati Anda kepada yang tertulis itu. Yang tertulis dari Nabi, bukan yang tertulis dari Nabi palsu Paulus, bukan. Harus yang tertulis dari Nabi. Nabi Musa, Daud, Salomo, Isa atau Yesus. Itu yang Anda harus ikutin. Ngapain ikutin Paulus? Memang dia Nabi dari Israel? Bukan. Jadi sekali lagi Pak, kalau Anda mendudukkan perkara
Kalau Anda sudah KO, jangan Anda nangis. Jangan bahas-bahas kitab kami, bahas sendiri Al-Quran. Bagaimana Anda mau bahas Al-Quran? Akal tidak dipakai. Lah ucapan Yesus aja Anda tidak ngerti. Membedakan antara manusia, antara Tuhan dan bayi Yesus Anda nggak paham. Antara hari Minggu dan hari Sabat Anda nggak bisa bedakan. Antara babi dengan anjing Anda nggak bisa bedakan. Antara makanan halal dan haram Anda nggak bisa bedakan. Antara Tuhan dan manusia Anda tidak bisa bedakan. Bagaimana mau bahas Al-Quran? Udah ya. Ya, coba. Kesimpulan terakhir, Pak. Tolong ditanggapi nih, Pak. Tolong ditanggapi. Kalau percaya kepada Tuhan, menurut Bapak, apakah maksudnya percaya Tuhan, percaya kepada firman Tuhan? Kalau percaya kepada Tuhan maksudnya adalah percaya kepada firman Tuhan, firman Tuhan yang dimaksud di sini yang mana? Yang meniup-niup di kuping Anda itu, yang membisikkan itu, Yesus Tuhan, Yesus Maha Kuasa, Yesus Maha Pengasih, Yesus. Atau yang tertulis, yang disebut percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada yang tertulis, atau yang dibisikkan oleh halusinasi Anda? Jawab. Makanya saya bilang tadi, harusnya Anda itu cerita tentang Al-Quran. Bagaimana Anda tuh bisa mengerti tentang Al-Quran, ajaran yang paling benar itu di mana? Lalu buktikan dalam praktik hidupmu sendiri. Kamu mulutmu sendiri penuh penghinaan, menghina orang, merecehkan orang, nyumpain orang. Apa itu mengasihi dirimu sendiri? Itu cuma saya ingin sadarkan kamu sering kasar sama orang bicaranya itu, apalagi terhadap Kristen. Kita itu ngerti semua itu, kalian tuh nggak ngerti apa-apa. Makanya kamu bicara Alkitab daripada Al-Quranmu. Kita tahu semua kok. Malah nangis. Cuma kita menerima ucapan kasarmu itu karena kita ini sudah ngerti semua. Saya tadi, Pak, kalau Anda mengerti ucapan Anda kasihi musuh, Bapak nggak usah mengulang itu. Katanya ngasihi musuh, kok malah curhat. Gimana ini teori-teori terus? Pertanyaan saya, Pak Martin, yang saya hormati, apakah percaya kepada Tuhan itu maksudnya percaya kepada firman Tuhan yang tertulis di kitabnya Nabi Musa dan kitab para nabi, atau percaya kepada Tuhan itu percaya kepada bisikan-bisikan halusinasi Bapak? Jawab. Itulah makanya saya katakan tadi, kita percaya kepada firman dari Tuhan yang menciptakan alam semesta. Berarti yang tertulis. Dengar dulu yang tertulis. Nah, berarti yang tertulis. Iya kan, yang tertulis kan? Iya. Nah, mana yang tertulis sembahlah Yesus? Anda bisa baca di Wahyu 1 ayat 1 ya, 8 itu dan bukan ayat firman 18. Tuhan, Pak. Ya makanya itu Yuma. Kamu buktikan dari ajaranmu sendiri. Kamu buktikan dari ajaran Al-Quranmu sendiri bahwa kamu lebih benar. Kamu jangan menghina begitu. Jangan dulu. Loh, kasih musuh nggak usah Bapak ambil, nggak usah baper kan, kasih musuh. Kamu takut pas saya ngomong itu. Kamu takut saya ngomong itu. Kamu diam. Nggak usah saya baper. ngomong. Katanya kasih musuh. Kristen kasih musuh. Ngapain baper? Iya, oke lah. Kamu diam dulu. Saya ngomong dulu. Tadi kamu ngomong saya diam. Kamu caci maki saya diam. Sekarang kok yang caci maki diambil hati, katanya kasih musuh. Gimana nih Bapak? Saya nerima. Tapi nerima tapi curhat. Kan bisanya. Harusnya kalau Bapak nerima ikhlas, ya ikhlas, senyum aja terus, senyum. Itu baru. Iya, saya tidak masalah. Ini saya tahu malah, kamu nggak ngerti apa-apa. Malah kamu kan nggak ngerti kebenaran. Bukan, ini saya kasih tahu supaya kamu terbuka pikiranmu. Ya sudah, sekarang gini. Itu salah. Sekarang silakan Anda lanjut, Pak Martin. Yang saya hormati, silakan Bapak lanjut. Tapi pertanyaan saya, percaya kepada Tuhan atau percaya kepada pengarang wahyu atau percaya kepada Tuhan itu seperti apa? Karena setahu saya, Pak, percaya kepada Tuhan itu adalah percaya kepada firman Tuhan, bukan percaya kepada karangan-karangan orang yang bukan nabi. Silakan. Iya, saya tidak bicara teori, tapi saya bicara prakteknya saja ya. Alkitab seluruhnya itu bicara tentang kasih. Itu kuncinya di situ. Jadi firman Tuhan itu menceritakan segala sesuatu, tujuannya adalah kasih, mengasihi sesama. Itu kuncinya. Jadi firman Tuhan itu yang kita percaya, makanya kita terapkan. Jangan membalas kejahatan dan kejahatan. Ampuni musuhmu, tempeleng pipi kiri, kasih pipi kanan. Seperti Anda caci maki saya tadi, saya haleluya saja. Karena itu menunjukkan kebodohanmu sendiri, bukan kamu pinter. Bukan kamu pinter. Kamu nyalakan orang, itu kebodohan itu.
Tadi seperti di 1 Korintus 2 ayat 14. Kalau saya kan bicara tentang kebenaran saya tidak caci maki Anda. Di situ kelemahan, makanya kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu baru ajaran luar biasa. Anda tidak berani bicara tentang isi Al-Quran. Anda melari-lari ke Alkitab. Anda menghina orang Kristen. Anda bicara kelebihan Al-Quran dong. Al-Quran itu ajar seperti saya. Ajaran Kristen luar biasa. Karena dia mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Itu bukti-bukti keajaran kebenaran. Anda kan tidak bisa lakukan itu. Anda bisa menyangkali saja. Sedangkan saya sudah katakan bahwa semua non-Kristen pasti tidak akan bisa mengerti ajaran Alkitab. Jangankan non-Kristen, orang Kristen sendiri yang tidak sungguh-sungguh bergantung, beriman kepada Tuhan, mereka tersesat, apalagi yang non-Kristen. Itu cuma, jadi apa pocahanmu selama ini itu angin semua itu. Karena kamu tidak bisa buktikan ajaranmu sendiri. Saya ingin kamu hebat, tunjukkan bukti ajaranmu yang luar biasa, yang melebihi dari ajaran Tuhan Yesus. Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Buktikan yang lebih daripada itu melalui perbuatan. Ya, karena semua ajaran-ajaran Tuhan itu akan dibuktikan dari kelakuan orang, perilakunya. Itu ukurannya. Jadi kita tidak bisa ngoceh tentang firman Tuhan begini begitu. Analisa kita sendiri berdasar pengertian kan sendiri, kita menghina orang lain. Tapi kelakuanmu sendiri akan dinilai orang cuma. Perilakumu itu yang menjadi ukuran. Inti daripada ajaran Kristen itu adalah apa yang kau ingin lakukan, orang lakukan kepadamu, lakukanlah itu prinsip dasar orang Kristen. Itulah seluruh isi Taurat dan kitab para nabi. Saya ulangi lagi, apa yang kau ingin lakukan, orang lakukan kepadamu, lakukanlah itu. Itu inti ajaran Kristen. Jadi kalau Anda malah caci maki orang Kristen, nyalah-nyalakan Kristen, itu bukan ajaran kasih, itu penghinaan. Tapi kita maklum, karena Anda nggak ngerti kebenaran. Orang yang mengerti kebenaran itu dia bicaranya baik terhadap orang lain. Tunjukkan bahwa dia punya kelebihan, bukan menghina. Menghina itu tidak menunjukkan bahwa kamu benar. Menghina itu menunjukkan bahwa kamu hatimu jahat. Kalau kamu orang benar, kamu bukti keluarkan kata-kata yang baik-baik, perbuatanmu yang baik, itu orang benar. Itu kalau orang jahat itu mulutnya penuh dengan caci maki, menghina orang, apalagi perbuatannya yang jahat. Itu inti ajaran Kristen cuma. Jadi Anda sekarang ini saya telanjangi Anda supaya Anda tahu bahwa apa yang engkau ingin orang lakukan kepadamu, lakukan itu. Itulah seluruh isi Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kamu melakukan pada orang lain sementara kamu tidak suka dia perlakuan seperti itu adalah kebodohan. Ya, cuma ya, saya ingat ini prinsip yang kamu pelajari baik-baik supaya kamu bisa bedakan antara ajaranmu dan ajaran orang Kristen. Ajaran orang Kristen itu menggenapi ajaran Yahudi yang kamu bilang tadi, colong-colong agama Yahudi. Agama Yahudi itu tidak akan sempurna tanpa ada perjanjian baru, tanpa ada Yesus. Perjanjian lama itu tidak tuntas. Karena perjanjian lama itu, ya, kitab Yahudi itu hanya menyelamatkan orang Israel. Sedangkan Tuhan merencanakan menyelamatkan semua bangsa dengan kehadiran Yesus. Jadi pengertian Anda tersesatnya di situ. Anda bilang kita nyomot-nyomot, padahal Yesus datang untuk menggenapi apa yang digambarkan di dalam ajaran Yahudi dengan hukum Taurat, dengan syariat-syariat. Itu belum tuntas. Syariat dan hukum-hukum Tuhan itu belum tuntas. Yang tuntas adalah hukum kasih yang digenapi oleh Yesus. Jadi kalian jangan sombong. Tadi Anda makan babi segala. Anda tahu nggak unta itu haram? Ibrani Muhammad 11 ayat 7 itu haram. Unta itu kenapa Anda minum air kencingnya? Dan soal makan minum itu adalah masalah menyangkut tubuh manusia, bukan soal iman. Menyangkut tubuh manusia. Anda bicara hal haram itu keliru pemahaman Anda. Kalau Anda misalnya darah tinggi jangan makan kambing, nanti Anda stroke. Kira-kira begitu maksudnya. Itu yang dikatakan sebagai haram. Ya, secara medis itu. Itu jadi jangan orang Anda bicara orang Kristen makan babi. Tapi Anda sendiri minum kencing unta. Aneh kan? Sunat kamu pengertian sunat apa? Orang Kristen lebih pintar, lebih ahli dalam soal mengerti soal sunat. Kamu kan sunat potong kulit katan. Bukan itu baru gambaran. Makanya hati-hati cuma kamu ngomong itu. Kamu nggak ngerti arti sunat. Kamu tidak ngerti semua itu. Belajar dari orang Kristen supaya kamu ngerti apa arti makna sunat itu apa. Ya, supaya kamu ngerti itu. Di dalam Kejadian 17. Sana dulu. Ya, jadi kalau Kejadian 17 ayat 14, siapa yang tidak sunat harus dilenyapkan
Bayangkan, yang tidak disunat harus dilenyapkan. Berarti itu dosa, gitu loh. Tapi apakah tadi sunat kulub ini? Bukan cuma kamu masih berpegang pada sunat kulub yang belum digenapi. Anda belajar sama saya, nanti saya jelasin semua Jumat tentang aturan-aturan syariat-syariat itu. Itu punya makna rohani. Ya, apa itu haram-haram tuh, babi haram, Anda minum kayak air kencing unta, Anda bilang enggak, padahal unta itu haram juga. Ya. Jadi belajar dari orang Kristen, cuma jangan menyalah-nyalakan orang Kristen. Karena Kristen itu menggenapi hukum Torah dan kitab para nabi. Bukan kita nyuri orang Yahudi. Orang Yahudi itu ajarannya belum tuntas untuk bangsa-bangsa baru, untuk bangsa Israel saja. Maka Yesus datang, ada di semua itu sudah dinubuatkan. Bukan Yesus datang itu bukan tidak dinubuatkan. Kristen itu ada karena sudah ada dinubuatkan. Bukan karang-karang comot-comot orang Yahudi. Nah mungkin Al-Quranmu yang seperti itu. Karena Al-Quran tidak ada hubungan dengan Alkitab. Tidak ada hubungan dengan Yahudi, tidak ada hubungan dengan Kristen. Itu yang Anda harus koreksi Al-Quranmu sendiri. Kenapa ada kisah-kisah Alkitab di dalam Al-Quran? Itu yang dipikirin cuma. Jadi Anda tidak terlanjur ngomong yang salah. Saya sebenarnya tidak mau nyinggung itu ya. Tapi karena Anda bilang kita nyolong, nah sementara Al-Quran sendiri berisi banyak sekali tentang isi Alkitab. Bahkan Anda sendiri dalam debat-debat, Anda lebih banyak nyongot Alkitab. Padahal Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Alkitab itu sudah ditulis oleh tangan-tangan manusia. Palsu dan segala macam itu. Anda harus malu dengan pernyataan Al-Quran sendiri terhadap Alkitab dan terhadap orang Kristen. Tapi kita memaklumi semua itu, Yunda, karena Anda tidak mengerti masalah rohani. Anda boleh caci maki orang Kristen seperti apapun, tapi Anda tidak tahu orang Kristen punya pemahaman yang jauh lebih tinggi. Kita punya pemahaman rohani, arti-arti sunat, arti-arti nyembah, arti sholat, itu semua kita tahu. Bukan kita tahu, halal haram semua kita tahu. Ya, kita mengerti semua itu, cuma kita tidak mau menyakiti hati kalian gitu. Tapi kalau mau dijelaskan, kita sudah tahu semua itu. Jadi Anda jangan ngajari kita soal menyembah-menyembah, soal sunat, soal puasa. Puasa itu kita juga ngerti apa puasa yang sebenarnya bagaimana. Sunat yang sebenarnya seperti apa. Menyembah sebenarnya seperti apa. Penyerahan diri total yang sebenarnya seperti apa. Yesus itu bukti dari penyerahan total. Namanya Islam menyerahkan diri. Itu Yesus yang lakukan. Itu. Jadi Anda belajar dari saya, nanti saya ajarin cuma. Mari kita, ya. Oke. Saya punya keluarga orang dari sana. Saya ingin Anda belajar dari saya. Saya merasa lucu dengan orang tua ini. Ya, tadi banyak kali dia mengatakan, kamu tidak mengerti, kamu tidak mengerti. Emang mengerti itu pakai apa, Pak? Pakai akal atau pakai tumit? Coba Anda jawab dulu. Orang mengerti sesuatu itu pakai akal atau pakai tumit? Coba Anda jawab. Kalau mana firman Tuhan harus dengan iman. Jadi orang mengerti pakai iman gitu, bukan pakai akal. Enggak, saya tanya dulu. Jadi orang itu mengerti bukan pakai akal. Harus pakai iman menuntun akal, bukan hanya akal. Kalau Anda pakai akal bagaimana saja, Anda bisa mengatakan Anda lebih paham daripada saya? Anda tidak pakai akal. Iya. Gimana caranya? Coba kita ambil satu kasus. Di dalam firman Tuhan, contoh sabar. Dalam firman Tuhan yang ada dalam kitabnya orang Yahudi, jangan engkau makan babi. Dengar, Anda kan lebih paham tuh. Nah, itu kan hukum haramnya onta itu kan untuk Bani Israel. Nah inilah kalau otak nggak dipakai. Haramnya babi, jangan ketawa Pak. Haramnya itu babi. Orang Israel. Anda dengar. Haramnya babi. Orang Israel kan? Loh, akhirnya sama berarti pandangan kita sama. Katanya Anda lebih paham dari saya, Anda lebih ngerti daripada saya. Tolong Anda jelaskan ke saya yang mana Anda lebih paham tapi tidak pakai akal. Haramnya babi itu bagaimana caranya Anda bisa membatalkan firman Tuhan tersebut? Coba, pakai apa? Silakan. Ayo teman-teman yang ribuan ini kita simak orang-orang tak berakal ini menjelaskan, mengaku lebih paham tapi tidak ngerti, tidak pakai otak. Coba kita dengarkan. Haramnya babi itu adalah hukum yang kemudian ditegakkan oleh Tuhan kepada Bani Israel. Bagaimana Anda bisa kemudian dalam agama Anda yang penggenapan ini katanya itu sudah halal? Gimana caranya Pak? Silakan. Ya. Jadi supaya Anda ngerti bahwa ngerti itu pakai akal Pak. Harusnya Bapak mengatakan supaya Anda beriman, supaya Anda percaya gitu loh. Jangan mengatakan supaya Anda ngerti itu pakai akal. Harusnya Bapak mengatakan supaya Anda percaya. Nah gitu.
Diulang, diralat Pak, diralat. Supaya ini dengar omongan saya, kamu kok takut dengar omongan saya sih? Enggak, tidak sinkron Pak. Anda yang tak berakal mengatakan supaya kamu ngerti. Orang mengerti itu pakai akal, sedangkan Bapak itu pakai iman. Berarti harusnya Bapak mengatakan supaya kamu percaya. Nah, itu baru betul. Jangan menggunakan supaya kamu ngerti. Ya, ngerti itu pakai akal. Kok Bapak lebih ngajarin saya? Saya kan pakai akal, Saya Bapak kan tidak. Saya kan bicara Alkitab bukan Al-Quran. Kalau Iya, Al-Quran, makanya Bapak mengatakan silakan. supaya Bang Suma percaya. Jangan mengerti. Kalau ngerti saya lebih mengerti dari Bapak. Saya pakai akal, Bapak tidak. Ayo, lanjut. Ini kan Alkitab, tidak mungkin Anda ngerti. Alkitab itu tidak mungkin. Tadi sudah ayatnya Loh, sudah saya mengerti angkat. karena saya pakai akal, Pak. Bapak yang tidak ngerti, Nggak Bapak yang hanya modal Anda percaya. melawan, Anda menghina, Anda membantah, kok bagaimana sih? Loh, menghina- Anda ngerti apa? Menghina gimana? Anda menyangkali semua. Apa yang saya sangkali? Coba tunjukkan ke saya. Coba satu aja. Kamu kan bilang Yesus tidak disalib segala macam kan? Loh, kok larinya ke Yang situ? disuruhkan. Ini masalah akal. Iya, itu. Lalu masalah unta misalnya, kamu tolak, babi tolak, Ya. masalah Jelas- sunat. Jelaskan Kamu tidak tadi Pak, ngerti, babi kan? haram ini kenapa bisa di Kristen sebagai penggenapan Makanya jadi saya haram? jelaskan. Ah, Saya silakan. mau menjelaskan, Anda ngomong terus. Silakan, Berhenti silakan. Tapi ngomong jangan bilang kamu. Anda tidak ngerti. Karena saya yang gunakan akal, Bapak yang tidak. Lanjut. Ini kan bicara Alkitab tentu dengan iman saya. Kalau Anda nggak percaya itu masalah Anda. Loh, tadi katanya Saya Anda yang bicara paham, mau kasih paham Makanya. kita. Larinya ke Saya iman paham. ternyata. Ya mending panggil ambulans kalau gitu Pak. Ujung-ujungnya iman. Yang saya tahu Bapak mengatakan kalau mau belajar sama saya. Nah sekarang saya mau belajar. Di dalam kitabnya saudara kami orang Yahudi dikatakan babi itu haram. Kenapa agama dari Romawi Eropa ini justru halal? Gimana sinkronisasinya? Silakan. Yesus mengatakan begini, yang masuk ke dalam mulut itu tidak ada yang najis, ya. Yang masuk ke dalam mulut. Itu berkenaan Karena dengan itu- apa? Itu berkenaan dengan apa? Jangan Cerita ngomong apa? dulu, jangan ngomong. dengan Ini ngomong asumsi saya ini dulu. Bapak, asumsi. Kamu takut. Asumsi. Kamu takut kalau saya jelaskan. Asumsi. Berhenti cuma dengan kelakuan. Berhenti dengan kelakuanmu. Asumsi Kamu itu, takut Pak. penjelasan saya. Asumsi. Kamu pikir saya enggak. Kamu ngomong apa pun saya tahu semua. Nanti saya Asumsi, jelasin tahu pakai semua. apa? Pakai iman. Kamu takut penjelasan saya cuma. Kamu Mana ada ketakutan. Jelas, mana dengar ada di situ penjelasan saya, membahas supaya kamu babi, Pak? ngerti. Apakah di situ bahas babi? Kamu takut. Kamu Pak, takut apakah di penjelasan situ bahas saya. babi? Ketika Yesus mengatakan apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan, apakah itu membahas babi? Apakah murid-muridnya sedang makan babi pada saat itu? Sehingga orang-orang Farisi ahli Taurat menegur mereka sampai Bapak mengatakan itu babi. Ayo, itu hal tentang cuci tangan atau tidak cuci tangan, Pak. Makanya pakai otak, jangan pakai mimbar gereja. Alamak, mana ada di situ menghalalkan babi? Yang menghalalkan babi itu Paulus. Segala sesuatu halal bagiku. Nah, itu baru Paulus. Kalau Yesus mana ada menghalalkan babi? Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Ayo. Mana Yesus menghalalkan babi? Katanya dia lebih paham. Gimana ceritanya nih Bapak ini? Ayo Pak. Apakah di situ berbicara mengenai halalnya babi? Atau halalnya cuci tangan, makan tanpa cuci tangan? Jawab yang jujur. Kamu tuh jangan takut dengar omongan saya dong. Justru Bapak ini yang ingin menipu dengan akal-akalan. Ayo. Apakah di situ berbicara mengenai, dengar, apakah di situ berbicara mengenai cuci tangan atau tidak cuci tangan, atau berbicara mengenai halalnya babi? Jawab. Kamu bisa diem nggak? Kamu kok takut kalau saya ngomong? Bukan saya takut, saya tidak mau dibodohi sama orang yang tak berakal. Ya kamu tolak aja nanti setelah saya ngomong. Makanya saya tanya, di situ membahas tentang cuci tangan atau membahas tentang babi? Jujur. Mulai akal-akalan. Ayo minta bisikan sama roh halusnya, Pak. Roh halus Kamu kan- masuklah cepat. Roh halus masuklah cepat, bisikan lagi saya. Ayo. Juma ini sudah kenal saya bertahun-tahun, makanya dia Saya ketakutan kalau tanya, saya ngomong. pikir Bapak itu sudah siuman, kupikir Bapak itu sudah berakal, ternyata masih seperti dulu. Juma ini
udah bertahun-tahun dengan saya, makanya dia takut kalau saya menjelaskan. Saya jangan justru takut. minta penjelasan Kamu tuh Pak takut kalau saya menjelaskan, Martin. kamu takut. Justru Jangan saya takut, minta Juma. Pak Martin menjelaskan di situ membahas tentang cuci tangan atau membahas tentang babi. Jawab. Yang ditanyakan itu Pak Martin, daging babi yang haram. Bukan soal itu, dia nggak keterkaitannya. diam. Saya mau dia diam dulu. Pak Martin Saya ngerti jawabnya semua gini. itu, dia diam. Jangan ngoceh dong. Dia takut omong saya itu, dia paling takut. Juma ini paling takut kalau dengar Katanya omongan kasih saya. musuh tapi menuduh yang tidak-tidak. Aduh, Harus ajaran berani kasih dengan- musuh itu teori saja itu Pak Martin. Pertanyaan Kamu harus dengar saya. omongan saya. Kalau kamu hargai Ini saya, setelah dengar ini ada omongan jawab saya. ya. Di situ Yesus membahas tentang cuci tangan dan tidak cuci tangan, atau membahas halalnya babi atau haramnya babi. Jawab, silakan. Ya kamu diam dulu. Kamu berani diam nggak? Kalau nggak diam saya mundur ini. Mau kabur? Iya, Mau kalau kabur? kamu nggak diam saya mundur karena kamu udah takut sama saya. Mau Kamu kabur? ketakutan kalau saya jelaskan. Mau kabur? Mau Kamu kabur? ngomong banyak itu karena kamu takut. Mau kabur Pak? Mau Ya. kabur? Bilang kalau mau Karena kabur, kamu nggak apa-apa. takut. Kalau Bapak Kamu mau yang kabur, ketakutan. bilang. Kamu Ayo Pak, ayo, ketakutan. ayo, silakan. Saya diam ya. Kamu Saya bisa silakan. diam nggak? Kamu bisa diam nggak? Silakan. Jangan takut Juma, kamu dari dulu tuh sama saya takut banget gitu loh. Karena saya jelaskan semua yang apa kamu tanya itu tidak ada yang saya tidak bisa jelaskan. Ya. Tentang cuci tangan itu semua yang akan masuk di mulut. Ya, yang bersih harus masuk dalam mulut. Itu. Untuk kepentingan tubuh ini supaya tubuh ini tidak rusak, tidak sakit. Begitupun babi. Ya, atau makanan yang lain. Tapi tidak ada menyangkut soal iman, karena itu nanti masuk di perut, lalu diolah di perut, dibuang ke jamban, selesai. Tetapi ajaran-ajaran sesat ini yang merusak kehidupan manusia. Manusia dihukum Tuhan karena kesesatannya, melawan Tuhan. Itu, orang harus taat sama Tuhan, bukan soal makan minum. Makan minum itu urusan pribadi di perut itu. Bukan urusan kelakuan hati yang merusak hubungan dengan sesama manusia. Itu kamu bedakan itu. Jadi apa yang dia bilang halal haram itu masuk ke tubuh itu hanya untuk tubuh manusia. Kalau Mana kita jawabannya mengasihi ini? tubuh kita- Teman-teman mendengarkan jawaban nggak tentang ya, Matius 15 itu? Nggak. Ada nggak? Ya cuman curhat aja ini orang tua. Yang ditanyakan keterkaitan antara hukum haramnya babi di Taurat dengan apa yang dihalalkan oleh Paulus itu di mana Pak Martin, keterkaitannya gitu Pak, supaya kami paham bahwasannya itu sudah tidak lagi Sudah halal. haram. Sudah halal gitu. Mana Bagaimana Pak? dalilnya penghalalan babi, mana? Tunjukkan. Setahu kami, Pak Martin, setahu kami Yesus itu makan ikan goreng loh, bukan babi. Ikan goreng. Nggak ada makan babi goreng. Ngarang kan? Ngarang kan? Nah inilah akibatnya kalau otak sudah pecah. Gini. Udah tua tapi bisa cuman berasumsi bisikan-bisikan setan aja yang disampaikan. Atau Mana Pak dalil? Martin nggak tahu dasar haramnya daging babi di Taurat itu karena koser, kenajisan itu Pak. Nggak bisa hilang dia Pak kalau kenajisan Pak. Karena sumber asal makanan najis tidak bisa dihilangkan Pak. Nggak paham itu kali Bapak Martin nih. Jadi babi itu gambaran dari kerakusan, menyangkut kelakuan. Jadi bukan dagingnya. Nah, mulai Itu ngarang menyangkut kan? Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu, kok jangan dagingnya, bukan dagingnya katanya. Ada-ada aja manusia ini. Alamak. Itu kan pengertian Kristen. Kamu Islam kan beda. Jadi pakai aja ajaranmu dengan ini Mulai curhat. pengertianmu Ya udah, sendiri. kalau begitu ngapain diskusi, Pak? Kalau iman Kristen, iman Islam, harusnya kita jujur mengakui. Katanya tadi kasihi Tuhanmu. Percaya Juma. kepada Tuhan. Percaya Ya, kepada Juma. Tuhan katanya. Iya kan? Berarti percaya Anda kepada yang itu- tertulis. Kenapa ngarang-ngarang? Anda itu tugasnya hanya meneliti Alkitab Kristen aja. Oh, mulai curhat Kamu lagi. tidak bisa buktikan kebenaran Al-Quran. Curhat lagi, Kamu curhat hanya lagi. nyalakan Kristen. Itu bukan curhat lagi. pinter Juma. Curhat Saya tantang lagi. kamu kalau kamu bicara Al-Quran. Kamu Curhat paling lagi. takut sama saya kalau bicara dengan saya. Curhat Saya lagi. tidak mau terjebak dengan Pak Martin, dari pertanyaanmu tadi itu. Bapak nggak nyimak berarti apa yang disampaikan Bang Juma mengaitkan Jangan tanya pengajaran dulu, jelaskan kekristenan dari Al-Quran. dengan cara Jelaskan menjelaskan Al-Quran. Al-Quran. Perbandingannya Pak, udah dari tadi Pak. Bapak kayaknya nggak paham apa yang disampaikan kayaknya, atau nggak menyimak.
Kalian cuma bisanya nanya tentang Kristen aja, kayak misalnya cuma itu, tidak bisa lebih daripada itu. Saya Karena tantang Kristen ini kalian itu lucu, untuk kalian- gokil. Ajaran teraneh sedunia itu Kristen. Wajarlah Ya dipertanyakan. makanya itu sekarang yang tidak gokil itu Anda jelaskan. Kalau Kristen gokil oke lah. Silakan Anda yang tidak gokil itu jelaskan tentang ajaranmu seperti apa. Itu yang saya harapkan tuh itu. Ajaran kami sama Bukan seperti ajaran gokilnya. Yesus. Sama. Hah. Kan? Sama. Iya. Kalian kafirin orang kok sama ajaran Yesus. Sama, Yesus juga mengkafirkan orang. Bahkan Yesus mengatakan di luar dia itu guguk, anjing. Ya malu dia. Masih parah. Itu omongan orang Yahudi. Kami umat Itu Islam omongan tidak orang pernah Yahudi. mengatakan kalian sebagai anjing, tapi Yesus mengatakan ke kalian itu anjing. Gimana tuh? Itu jangan dengar omongan saya tentang penjelasan saya dengar. Itu Enggak. adalah pernyataan orang Yahudi yang Emang menganggap Yesus orang Yahudi mana, Pak? Yesus orang Yahudi. Itu Ya. pengertian orang-orang mulut agama Yahudi. Parah ini orang tua ini. Udah Pak, Kalian istirahat sudah Pak, mulai istirahat. ketakutan kalau saya jelaskan itu kalian takut. Makanya Nah, motong tadi terus omongan kita saya. minta penjelasan Anda tentang Matius 15. Apakah Yesus menghalalkan babi atau menyanggah tentang tuduhan orang Farisi muridnya tidak cuci tangan? Anda kemana-mana perginya. Anda bingung, Anda mau jawab apa? Kenapa Anda tak berakal? Mana ceritanya orang mau berakal diskusi? Gak cocok Pak orang diskusi nggak pakai akal itu mau jadi tertawaan orang. Oh, diskusi kok nggak pakai akal, hanya di iman. Ya ke di gereja Pak cocok. Cabut semua akalnya jemaatnya Anda, habis itu Anda doktrin. Itu cocok. Kalau di sini orang menggunakan akal sesuai dengan perintah Yesus. Kasihi Tuhan dengan akal, bukan dengan halusinasi. Nah, satu pertanyaan tadi, Matius 15, Anda merasa lebih pintar dari kami, tidak ngerti tentang, kalau Anda mengetahui tentang sunnah, mengetahui tentang haramnya babi, yang mengetahui tentang sholat, tanya kepada kami. Ditanya apakah Matius 15 Yesus membahas tentang halal haramnya babi atau berbicara mengenai cuci tangan atau tidak cuci tangan. Anda kelonjotan, tidak tahu nggak mau ngapain. Udah Pak, lambaikan tangan Pak. Pak Martin yang dulu dan sekarang sama aja, nggak ada bedanya. Kalian hanya terbatas di situ. Saya kasih tahu Juma ya. Ah, Kalian mulai itu sama lagi. dengan orang. Kalian Mulai sama lagi. dengan orang Yahudi. Karena Ah, kalian mulai. berpegang pada hukum dan syariat. Itu Lah, yang menghambat Anda tuh tadi begitu. kan Tuhan sendiri mengatakan berpeganglah Pak, berpegang kepada apa? Berpegang kepada apa? Kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Berarti harus percaya kepada yang tertulis Pak, bukan kepada Iya, angan-angan. tapi harus buktikan dalam perilakumu. Ajaran Lah, Tuhan itu bukan hanya di itu tempat perilaku ibadah, soal tapi belakang. perilakumu. Ini masalah percaya dulu kepada firman Tuhannya. Percaya dulu Perilakunya kepada firman musuhin Tuhan. orang. Kalau Bapak itu tidak percaya kepada firman Tuhan, hanya percaya kepada roh halus, sang halusinasi. Ayo, bagaimana Anda bisa menjelaskan ini? Tentang percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Martin di sini menjelaskan pengertian Pak Martin sendiri, halusinasi Bapak Martin sendiri, sedangkan saya berpegang kepada apa yang Tuhan tulis. Haram babi. Bapak asumsi, oh itu ini dagingnya, itu nggak bukan daging, ini anak. Apa ngomong kayak gitu Pak? Udahlah Pak, lambaikan tangan ke kamera Pak, istirahat. Mudah-mudahan kencing Bapak lurus. Istirahat aja dulu Pak, istirahat. Mudah-mudahan bisa 3 meter, Pak. Pak Istirahat, Martin, Pak kalau Martin. kalau ajaran kasihnya Yesus itu lebih baik daripada pengajarannya Taurat, kenapa untuk menjadi murid Yesus dalam Lukas 14:26 itu harus membenci semuanya, Pak? Anda lihat Taurat itu ya. Anda lihat Taurat itu buktinya mereka itu berperang di Gaza itu kayak apa sih? Perang-perangan itu bukti. Itu bukti. Ya. Jadi itu ukuran perang, Alkitab. ayo. Begini, dengar dulu. Kaitannya apa, Pak? Alkitab itu mengajarkan orang supaya berbaik dengan sesamanya, bukan menghina, bukan menjelekkan orang, bukan bermusuhan dengan orang, bahkan bunuh-bunuhan, bukan itu. Itu ajaran Kristen. Jadi kalau Anda masih berpegang pada ajaran seperti orang Yahudi, ya bunuh-bunuhan lah. Itu buktinya. Jadi apa yang mau kita bicara tentang firman Tuhan? Kan Kristen itu Pak, Kristen itu berdiri karena ada pembunuhan. Kristen berdiri karena pembunuhan, Pak.
Tidak ada pembunuhan, Bapak itu tidak punya agama. Tidak ada pembunuhan, Bapak nggak punya Tuhan. Tuhan Bapak itu hasil pembunuhan itu, Pak. Betul tidak, Pak? Membunuh sesama manusia itu wajar, Pak. Tetapi membunuh Tuhan ini kurang ajar ini, Pak. Betul tidak, Pak? Seperti itu. Dan dari Makanya tadi dengar saya ini. perhatikan diskusi Bapak antara Bang Juma, Bapak tidak menggunakan akal. Apa yang mau didiskusikan, Pak, dengan orang yang tidak punya akal? Sementara kita tahu ya, mahkota manusia itu ada di akalnya, Pak. Itu mahkota manusia, Pak. Derajat seseorang itu ada dalam agamanya, dan kehormatan seseorang itu ada dalam budi pekertinya. Sementara Bapak, peringkat 1, Bapak tidak bisa menggunakan akal. Jadi kita kerepotan di situ, Pak. Bapak di sini berdiskusi dengan Bang Juma menggunakan nafsu, Pak. Bukan menggunakan akal, ya. Karena kita tahu yang namanya nafsu bisa membuat seseorang raja menjadi budak, Pak. Itu nafsu, Pak. Sementara sabar bisa membuat seorang budak menjadi seorang raja. Coba gunakan akal Bapak di situ. Ya, Bapak mau belajar Islam, tetapi Bapak bisanya fitnah Islam. Bagaimana pengajaran Islam mau sampai? Sementara Bapak kerjanya fitnah. Tadi aja mengatakan kencing unta. Mana perintahnya? Kami makan kencing unta. Ada tidak? Tunjukkan ke kami. Kalau ada diperintahkan kami untuk minum kencing unta, saya push up 100 kali deh, Pak, sekarang, Pak. Ayo, tunjukkan kami perintah makan kencing unta, minum kencing unta. Tunjukkan. Ini bukannya apa sih bertanya gitu kan. Kalau tidak punya ilmu, saya sarankan ke Bapak untuk bertanya. Supaya apa? Supaya Bapak bisa punya ilmu. Ini tidak punya ilmu, tetapi melakukan statement. Kan ini nggak bagus seperti itu. Kalau Bang Juma tadi sudah menjelaskan mengenai soal ayat-ayat di dalam Bible. Terus Bapak mengatakan ajaran kasih, Pak. Pak, baca ayat baik-baik, Pak, di dalam Bible Bapak. Ya, baca baik-baik di situ semua. Yesus sama sekali tidak pernah yang namanya mengajarkan ajaran kasih. Yesus itu bukanlah Raja Damai. Sementara yang dikatakan Raja Damai sesuai di dalam Matius 5 nomor 9. Berbahagialah orang yang membawa damai di muka bumi ini karena dia bisa dikatakan sebagai anak-anak Allah. Yang membawa damai dikatakan sebagai anak Allah. Sementara apa di dalam Matius 10 nomor 34? Jangan kau kira aku datang membawa damai. Yesus tidak pernah membawa damai, Pak. Yesus membawa pertentangan. Kabulkan keinginan Yesus, Pak. Karena Yesus menginginkan pertentangan, menginginkan pertikaian. Kami kabulkan, Pak, keinginan Yesus. Ya, Yesus tidak pernah mengajak, tidak pernah membawa yang namanya kedamaian. Coba Bapak baca Matius 10 nomor 34. Baca dulu sama Bapak. Benar gak Yesus membawa kedamaian di situ? Bohong itu, Pak. Bullshit itu. Ya, begini ya. Sekarang giliran saya jelaskan ya. Apa yang mau dijelaskan, Pak? Nggak mau, Pak. Kan Bapak tidak berakal. Kan Bapak tidak berakal. Untuk apa saya mendengarkan orang yang tidak berakal? Kecuali kalau Bapak naik ke sini, diskusi sama Bang Juma, membawa akal, kami akan dengarkan. Sementara Bapak tidak menggunakan akal, apa yang harus kami dengarkan, Pak? Sementara kami orang berakal. Wajar tidak orang yang tidak berakal mau menjelaskan kepada orang yang berakal? Kan tidak wajar. Wajar tidak yang namanya orang gila mau menjelaskan kepada orang yang waras? Nggak wajar, Pak. Buat apa? Diterangkan. Betul? Nah, berpikir Pak di situ, Pak, ya. Baik, gunakan akal nanti, Pak, kalau misalkan diskusi lagi. Jangan ditaruh di meja, nanti dimakan semut, Pak. Saya itu terlalu pintar daripada kalian ini. Udahlah, makanya kalian takut kalau saya jelaskan, takut. Takut kalau saya jelaskan. Ini yang mau saya sampaikan nih, yang terakhir mau saya sampaikan ke Pak Begitu saya Martin. jelaskan malah Martin, ketakutan. Ada satu hal tadi yang Bapak bilang, bahwasannya Bapak lebih paham tentang pengajaran Bible itu dan Bapak cuma untuk belajar kepada Bapak. Tapi gini, Pak, saya bilang Bapak perlu belajar dengan saya untuk memahami hikmah daripada apa yang diajarkan dalam Bible. Karena saya sudah kaji banyak hal dalam Bible ini dan sudah paham banyak hikmahnya yang Bapak salah pahami. Mungkin Bapak perlu bertemu saya, belajar dengan saya, jangan cuma belajar dengan Bapak. Bagaimana, Pak? Begini, ukuran saya kita bisa lihat dari kelakuan, perilaku tiap orang, tiap umat itu kita lihat perilakunya. Itu pada umumnya apa yang diajarkan. Orang diajar suruh musuh-musuhin orang. Orang Kristen tidak diajar untuk musuh-musuhin orang, itu aja gampang kan. Bedakan itu aja sederhana kan. Ini saya pengajaran di dalam Bible ada hikmah untuk memusuhi semuanya. Saya bilang tadi Lukas 14:26. Kalau Bapak tidak paham baca Bible, maka saya bilang Bapak bagusnya belajar dengan saya kalau gitu. Anda
jelaskan saja dari Al-Quran, jangan baca Bible. Anda jelas, kalau memang Anda pintar, mau ngajari saya, oke, saya terima. Tapi ajaran berdasarkan Al-Quran, bukan Bible. Kalau Bible tuh saya terlalu ahli di situ. Anda ahli mungkin di Al-Quran, silakan jelaskan kelebihan-kelebihan Al-Quran sama saya. Oke? Jelaskan Kalau Pak kelebihan Martin Al-Quran. ahli dalam Jangan Bible kalian dari tadi, harusnya Pak Martin bisa memberikan tanggapan sesuai dengan pertanyaan Bang Juma sebagai bahan bahasan diskusi. Bukan dengan tendensi merengek dari tadi untuk tidak membalas Bible. Ya, kalau orang yang tidak paham dengan Bible, dia akan takut Pak untuk ditanyakan isi Bible-nya untuk menjelaskannya karena dia tidak paham. Tapi Bapak boleh tanya saya akan jelaskan kepada Bapak isi Bible Bapak. Ya enggak Saya lah, tidak takut masa itu. Bible saya tanya sama kamu, ya enggak mungkin lah. Kamu jelaskan kalau berani, kalau kamu pintar, Islam pintar, jelaskan saya tentang ajaran Al-Quran. Itu baru saya hargai Anda. Saya Anda belum berani nggak meminta, jelaskan tentang saya Al-Quran? belum Berani nggak? memberitahu Bapak tentang pengajaran Islam Al-Quran. Saya Kalian belum. tidak berani, kalian tuh tidak berani Masih bicara Bible. Al-Qurannya. Ajaran Masih Al-Quran Bible, kalian tidak Pak. berani. Saya Nggak belum bisa. ke sana. Bible saja bisa. Bapak belum dapat. Kalau Bapak Anda mau belajar memang Al-Quran hebat, jauh Pak. Buktikan Jauh. Al-Quranmu sama saya. Ajaran Al-Quran buktikan sama saya. Ajarkan sama Pemahaman saya Anda tentang untuk Al-Quran. membaca saja saya masih ragukan Pak Martin. Kita udah tahu lama. Saya kenal Bapak juga udah lama, dari Jum dulu sudah sering diskusi kita. Mungkin Bapak nggak kenal saya ya. Sekarang begini ya, Tidak. bagaimana kami mau menjelaskan? Bapak bertanya saja, Bapak tidak bisa. Bapak bertanya saja, bisanya Bapak itu cuma fitnah aja. Bertanya ke kami, Pak, ya kan? Kami akan jelaskan. Tapi bagaimana kami mau menjelaskan kepada orang yang tidak berakal? Kita bingung menjelaskannya, Pak. Tadi Bang Juma kan sudah bilang, Bapak itu tidak menggunakan akal. Akal Bapak ditaruh dulu di meja. Bagaimana kami mau menjelaskan mengenai soal Al-Quran? Apa yang mau Bapak tanyakan? Bapak ini tahu nggak kenapa di dalam surah Al-Quran, surah yang pertama, surah Al-Fatihah, itu dimulai dengan huruf ba. Ba itu titiknya di luar, Pak. Dan diakhiri dengan amin, di mana amin titiknya itu di dalam. Bagaimana kami mau menjelaskan, Pak? Saya bisa menjelaskan, tapi bukan kepada Bapak, karena Bapak tidak berakal. Jadi kami repot, Pak, untuk menjelaskan. Bapak bertanya saja mendingan, kencing onta itu benar nggak perintah? Kami akan jawab. Tapi Bapak berstatement, Bapak malah memfitnah kami. Janganlah seperti itu, Pak ya. Jangan, nggak boleh. Bertanya saja. Apa yang mau Bapak tanyakan mengenai soal Islam? Di sini ada Bang Juma, silakan. Tapi jangan fitnah, jangan, ya. Nah, Nggak boleh. Saya tanya ya. Sekarang Nah, saya tanya silakan. ya. Oke, ya. Kan surat yang pertama kan harusnya surat Al-Alaq. Ya, itu yang pertama itu. Iqra. Baik. Iqra. Kenapa justru Al-Fatihah itu dari mana itu ditaruh di situ? Itu salah Baik, satu pertanyaan siap. saya. Kenapa bukan Al-Alaq ditaruh di 96? Kenapa ditaruh di 96? Padahal itu yang Pak, pertama. sudah dua Pak, hilal. saya sudah tahu ya. Bang Juma, silakan. Santai Pak, slow Pak, nggak usah ketawa Pak. Ya, santai Pak. Ya, Bang Juma, monitor Bang Juma. Bang, Oke, baik. Noise enggak di Baik. sini? tidak Kedengaran Bang, nggak noise-nya? tidak. Nanti tolong tanyakan lagi Bang, surah pertama yang diterima sama Yesus, firman sama Yesus. Ya, Jangan, silakan. Susah itu. Gak ada yang bisa jawab itu. Jadi gini, Al-Quran itu disusun bukan berdasar terhadap urutan daripada pewahyuan. Jadi dikatakan wahyu pertama sebagai surah pertama atau wahyu terakhir menjadi surah terakhir. Itu tidak seperti itu. Kenapa? Karena Al-Quran itu bukan cerita yang disusun seperti Bible, bukan hasil penyelidikan. Ya, ada ketentuan-ketentuan tersendiri ketika Rasulullah Muhammad SAW itu memandu kemudian untuk menentukan surah-surah di dalam Al-Quran yang ada sekarang ini. Jadi ada struktur kemudian yang dimiliki oleh Al-Quran dalam penyusunannya, tidak disusun berdasarkan terhadap kejadian bahwa ini wahyu pertama maka dia surah pertama. Tidak seperti itu. Ini yang perlu dipahami oleh Pak Martin. Jadi bagaimanapun juga urutan surah dalam Al-Quran itu ditetapkan oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW. Dengan struktur ini
umat Islam kemudian mencermati bahwa ada rencana ilahi, ada rencana Allah di balik itu semua. Bagaimana kemudian dikatakan Al-Fatihah ini surah pertama? Karena Al-Fatihah itu mencakup semua daripada isi Al-Quran. Semua isi kandungan Al-Quran itu cakupannya, manifestasinya itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Makanya surah Al-Fatihah itu menjadi bacaan di dalam setiap ibadah sholat. Nah, ini yang perlu saya jelaskan kepada Pak Martin. Tapi kira-kira paham ya? Oke Pak ya. Jadi Al-Quran itu tidak disusun berdasarkan dengan masa pewahyuan, tapi disusun oleh kehendak daripada Allah, kemudian disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Seperti itu Pak Martin. Jadi Al-Fatihah itu dari Allah sendiri ya? Ya, betul. Iya, betul ya. Ya. Nah sekarang pertanyaan kedua, Ya. bagaimana penjelasan tentang ayat 6 itu? Ya, Tunjukkanlah gimana? kami jalan yang lurus. Kenapa Allah kok malah minta menunjukkan jalan yang lurus? Nah, inilah Kenapa Allah gunanya. justru minta Oke. ditunjukkan jalan yang lurus? Oke. Jadi Al-Quran itu diwahyukan bukan untuk Allah. Al-Quran itu diwahyukan untuk manusia. Al-Quran ini sebagai petunjuk. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnasi. Jadi Al-Quran itu diberikan kepada Rasulullah untuk mengajar dan menjadi pembimbing, litubayyana linnas, kepada seluruh umat manusia. Bukan Al-Quran diwahyukan untuk Allah. Allah yang kemudian mewahyukan Al-Quran ini kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW agar Al-Quran ini digunakan oleh manusia. Makanya kami umat Islam ketika kami sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bukan jalan mereka yang engkau murkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Yang dimurkai di sini adalah kaum Yahudi, yang sesat di sini adalah kaum Kristen. Kami minta kepada Tuhan agar berlindung kepada dua golongan tersebut. Itu yang dimaksud dari Al-Fatihah. Jadi bukan Allah yang meminta. Allah meminta kepada siapa lagi? Ini Al-Quran diwahyukan bukan untuk Allah. Al-Quran diwahyukan untuk manusia. Demikian. Jadi memang di situ. Kan ketawa dong Pak aneh. Martin. Tunjukkanlah. Tunjukkanlah. Aneh ya bertanya. Tunjukkanlah Berarti kami jalan bertanya yang dong Pak lurus. Martin ya. Boleh enggak? Makanya tadi saya tanya, apakah Al-Fatihah itu firman Allah? Ya benar, firman Allah. Tetapi kenapa Allahnya menanyakan jalan yang lurus? Itu kan menjadi satu yang aneh. Terus Anda berasumsi bahwa itu untuk manusia. Begitu loh. Itu bukan Masa itu asumsi. itu Ayatnya kan sudah saya ayatnya, bacakan. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas. Itu untuk seluruh manusia. Walama. Ini makanya saya bilang bahasa Al-Quran tapi tak pakai akal ya begini. Susah kan? Susah kita mengajarkan orang yang tak gunakan akal, karena pasti dibantah semua dengan asumsi liar. Gitu loh Pak Oke. Martin. Iya, penjelasan Anda. Oke. Sekarang saya tanya lagi yang berikutnya. Coba jelaskan sama saya tentang surat 67 ayat 5. Melempar setan itu loh. Bagaimana setan bisa dilempar dengan batu? Tolong jelaskan. Oke, baik. Jadi ini berbicara mengenai surah Al-Mulk ayat berapa tadi? 5. Ya, ayat 5. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian, dan sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang terdekat dengan pelita-pelita, dan kami melempar mereka kepada setan-setan yang kami menyediakan bagi mereka adalah neraka yang nyala api, dengan nyala api. Yang pertama, ya, kalau kita melihat dalam perspektif ilmu sains, itu kita mengetahui bahwasanya pada matahari, dengarkan. Pada matahari itu ada percikan-percikan api yang kemudian andai saja Anda bisa melihat secara kasat mata. Oke?
Jadi ayat ini menerangkan dengan kata mosok, itu jelas sekali secara harfiah lampu yang mengacu pada bintang jatuh dan bukan artinya bintang yang ada di atas. Ini merujuk kepada adanya percikan-percikan api yang digunakan oleh Tuhan untuk melontari jin atau iblis. Tak ada masalah di situ. Apa yang Anda ingin ragukan di sana? Akalnya gimana? Menurut akal gimana itu? Loh, kenapa bisa Menurut Anda Menurut Iya. akal Anda gimana? Anda kan pakai akal. Betul. Akalnya bagaimana supaya masuk akal? Secara sains Seperti dan tadi teknologi Pak Al-Fatihah ayat Martin. 6. Ya. Allah tunjukkan Secara kami jalan yang sains, lurus. Ya, Bagaimana bisa secara dengarkan akal? Pak, biar saya jelaskan secara akalnya. Secara sains dan teknologi. Dia nggak paham, dia nggak ngerti karena dia nggak bintang menggunakan ini akal. mengakibatkan dari benda-benda langit Pak, adanya permagnetan, adanya daya Di tarik. mana dan ditulis itu tolak. di mana di Sehingga Al-Quran? ini Di mana penjelasan di Al-Quran ilmiah. Bapak mengatakan minta itu? secara sains pakai akal. Saya kasih jelasan Makanya- sainsnya Pak. Makanya jangan kritik orang Kristen. Loh, bagaimana Saya jelaskan, ceritanya Anda ini, bilang Bapak? asumsi. Anda mau Sekarang Anda mau Anda mendengarkan ditanya, penjelasan Anda kami mulai atau tidak? ngarang. Itu. Anda ingin Kalau nggak bertanya bisa nggak dialog minta seperti penjelasan ini. nggak boleh bertanya Pak. Bagian giliran saya jelaskan sebentar. Anda kritik. Biar Bang Juma Sekarang aja. Anda menjelaskan tanpa di luar akal, Anda nggak bisa. Nggak bisa lanjut dia Bang pakai Juma, akal. nggak bisa Makanya digunakan saya akal, Pak. bilang kalau Anda pakai Susah akal, kita Anda akan menjelaskan orang menyangkal ini tidak menggunakan Itu kan akal. ngarang. Logikanya Itu nggak ngarang dipakai. akal Anda. Ah, itu dia. Makanya bagaimana mau bisa diskusi? Makanya tadi saya bilang, Anda bicara tentang Al-Quran, saya bicara Alkitab, baru dibanding. Kalau Anda mengkritik begitu, Anda kritik saya, sekarang saya kritik Anda balik, Anda belepotan. Kok belepotan Jelas, pula? Pak. Lebar. Modal Sana ngoceh nggak sini. jelas Pak, mudah Pak, bukan diskusi namanya Pak. Itu Modal makanya kalian kan Beri yang orang mulai. kesempatan menjawab kalau Anda bertanya, itu baru diskusi. Ya, tadi Juma bikin apa? Saya ngomong dipotong-potong terus. Bapak ini Kenapa- seorang kenapa Anda pensiunan tidak- yang tidak sudah mengerti berpengalaman apa yang saya di jelaskan dalam ini? berdiskusi Kalian aneh. Saya nggak ngerti Saya Bapak. sudah tahu. Diam dulu, Ki. Macam Biar mana Bang di Juma situ. aja, Ki. Kalau orang mulai jelaskan, kalian nutupin dengan omongan mulai macam-macam. ngaco dia, Sekarang mulai saya ngaco. tanya, Anda mulai ngarang sendiri. Loh, kok ngarang Gimana pula? ayat Al-Quran mengatakan? Kenapa Anda mengatakan itu di kami ini mana? ngarang? Kenapa? Iya, Di karena mana tidak saya tertulis ngarang? dalam Al-Quran. Tidak ada tertulis dalam Al-Quran. Apa pula? Tidak ada Banyak tertulis. ayat yang mengatakan itu Pak Martin. Al-Muluk yang Anda bawa. Al-Quran surah Al-Jin ayat 8 ayat 9. Juga diterangkan dalam As-Saf ayat 6 ayat 10. Iya, Banyak apa ayat-ayat katanya? yang Apa mengatakan itu. katanya? Al-Hijr ayat 16 Apa katanya itu 18. apa? Apa katanya di situ? Oke. Jangan Bapak hanya duduk yang ngarang-ngarang. cantik. Biar saya jelaskan kepada Bapak. Oke? Bisa ya? Bisa ya? Jadi apa yang diterangkan oleh Al-Quran ini terkait dengan bintang, ini terkait dengan meteor, ini terkait dengan komet. Nanti kan Di tertawa mana dia kan? tertulis itu? Di sini Tertawa cuma kan? bilang bintang. Tertawa Anda itu kan? pakai akal. Bicara tertawa dengan kan? akal. Kok enggak ada meteor di situ? Bicara tentang bintang lempar Tertawa setan. kenapa? Karena Anda nggak paham. Makanya itu tadi Lah, juga lah. saya katakan begitu. Anda nggak mau. Saya kasih pengertian, Anda nggak mau. Apa? Ini- Makanya saya bilang, sekarang Anda belepotan sendiri. Saya ngomong, Anda kritik. Sekarang saya tanya, Anda belepotan. Itu Kenapa makanya Anda jangan- mengatakan saya jangan- belepotan? Iya, Anda Kenapa mulai Anda mengatakan ngarang-ngarang. saya belepotan? Di mana Kenapa ada saya meteor tulis kenapa Anda meteor? mengatakan Di saya mana? ngarang-ngarang? Kenapa Di mengatakan mana saya ada tulis ngarang-ngarang? meteor? Di mana ada tulis Lah, meteor? Ayat suci Al-Quran tadi saya sudah tunjukkan. Beberapa ayat saya tunjukkan kepada Anda. Di mana lagi meteor? Saya Iya, sudah di jelaskan. Maha suci Allah Mana? Meteor di di langit mana? dan yang Nah. menciptakan kemudian gugusan-gugusan bintang. Al-Quran mengatakan itu. Al-Furqan ayat 61. Artinya bahwa di alam semesta ini Allah menciptakan kemudian bukan hanya yang nampak oleh mata kita. Ada banyak hal yang kemudian diciptakan oleh Allah di luar daripada apa yang sanggup dilihat oleh mata kita. Apa Bapak punya akal bisa mengerti tentang itu? Bisa nggak? Mengerti enggak? Kamu kan yang pakai akal, kamu ngomong saya pakai akal apa pakai Ya itu apa? dia makanya saya katakan. Jadi 3 hal yang kemudian perlu Anda pahami. Kalau Anda bertanya tentang itu, bagaimana kemudian Allah mengatakan bahwa bintang-bintang ini itu mencakup 3 hal. Yang pertama, Allah menciptakan bintang, ya, atau benda-benda langit untuk menghiasi langit. Yang kedua sebagai pelempar setan. Yang ketiga itu juga dikatakan sebagai petunjuk. Bintang-bintang ini juga dijadikan sebagai petunjuk.
Nah, apa yang menjadi pertanyaan saudara itu sudah terbukti bahwa di atas langit itu ada percikan-percikan yang kemudian Tuhan jadikan sebagai lontaran untuk melempar setan. Terus apa yang menurut saudara itu tidak rasional? Kok ketawa? Itu kan karanganmu sendiri. Ya, itu diterangkan dalam Al-Quran, Pak Martin. Kalau saya terangkan, Itu Anda jangan diterangkan bantah. dalam Al-Quran, Pak Martin. Saya terangkan, Anda bantah. Sekarang Anda terangkan saya dengan belepotan seperti itu. Ya kok jadi Yang belepotan? dikatakan Anda nggak Makanya ngerti nggak Pak bisa. Martin kalau dibahas penjelasan Al-Quran itu karena Anda tidak bisa, Jangan tidak penjelasan. paham, nggak Anda- punya Anda akal, kan pakai dasar akal akal. Anda nggak ada. Pakai Itu tadi akal, makanya. belum yang lain-lain. Saya punya Gaya pertanyaan saja banyak. minta penjelasan Al-Quran tapi akal nggak bisa dari pakai Sebentar, mana bisa. sebentar. Ini saya Anda boleh gimana bertanya, jelaskan Bang itu pakai Juma ikut akal? sedikit Tidak aja ada Bang Martin buktinya, ya Bang gimana? Juma. Dia Ada mau bukti, lihat Anda naik ke cuma atas. mengarang-arang Dia naik sendiri. mau naik ke atas melihat bintang katanya. Makanya itu. Pak Martin, Makanya yang terhormat. akalmu nggak nyampe kan? Pak Martin Akalmu yang nggak terhormat. nyampe pula. Pak Martin, Dengarkan Pak Martin. saya nanya Al-Quran. deh. Nah, lanjut Bang Juma. Sabar. Kita bacakan ayatnya dulu. Biar Bapak. Tapi bagaimana caranya Bapak ini bisa mengerti? Sementara dia tidak punya akal. Kamu tolak tadi bilang mengerti tolak. Oh, itu bukan iman saya kok. Loh. Itu bukan iman saya, itu kan iman kenapa Anda kamu bertanya sendiri. tentang sesuatu yang Anda Kamu tidak jelaskan imani kan sama lucu, saya. yang Anda tidak Iya. bisa paham dengan Anda akal. Anda jelaskan Iya. pakai akal. Iya. Pakai akalmu. Iya, dengarkan. jangan Saya bacakan cerita ayatnya macam-macam. dulu. Saya bacakan ayatnya. Sorry. Saya tadi lagi ada kegiatan. Dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa antadna lahum azabas sa'ir. Jadi ayat ini kemudian dikatakan oleh Allah, sesungguhnya Allah telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Dan kami jadikan bintang-bintang ini sebagai alat-alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Di ayat ini kemudian ada kata yang diambil, yang digunakan kemudian oleh Allah, yaitu kata masabih. Kata masabih ini ungkapan yang kemudian sering diartikan sebagai bintang-bintang. Kalau bentuk tunggalnya itu adalah misbah. Misbah sendiri artinya adalah pelita, bisa juga cahaya atau sesuatu yang menerangi atau lampu. Itu misbah atau masabih. Nah, sebenarnya kalau kita ingin mengkaji dalam perspektif bahasa Arab, bintang itu bahasa aslinya dalam bahasa Arab itu najm. Tolong teman-teman yang bisa bahasa Arab, benar nggak ini? Jadi najm itu artinya bintang. Dan Al-Quran punya satu surah yang khusus untuk membahas tentang bintang, yaitu surah An-Najm. Bahkan ada kata najm yang maknanya bukan bintang, melainkan sering dipahami sebagai meteor. Kata An-Najmus Zaqib itu artinya apa? Meteor. Nah, di dalam terjemahan yang ada, yang di Pak Martin pahami dari terjemahan, itu bisa diartikan sebagai bintang yang menembus. Nah, ini harus pendalaman materi terhadap kata misbah itu sendiri, yang artinya adalah penerang atau lampu. Nah, dalam ilmu pengetahuan kita memahami secara akal nih, tidak ada yang aneh bila sekiranya kata misbah itu diartikan sebagai bintang, dan bahwa bintang-bintang di langit itu dijadikan sebagai media untuk menghukum atau merajam setan-setan yang ada. Justru karena bintang itu pada hakikatnya adalah matahari. Hakikatnya adalah matahari. Malah menyatakan bahwa di dalam Al-Quran matahari ini adalah sumber dari segala-galanya. Nah, ini yang perlu dipahamkan kepada Pak Martin. Jadi di zaman dahulu orang-orang itu beranggapan bahwa bintang itu adalah benda-benda kecil seperti bintik-bintik kecil. Bahkan mereka tidak tahu kalau bintang itu sangatlah besar dan merupakan bola gas pijar yang amat panas. Mereka nggak tahu, mereka nggak sampai pemahamannya sampai di sana. Sehingga kemudian ketika Al-Quran menjelaskan tentang kata misbah ini, itu diterjemahkan sebagai bintang pelempar setan. Padahal yang sesungguhnya di sini adalah alat-alat penerang atau cahaya atau sinar
yang merupakan pelita yang digunakan oleh Tuhan untuk melempar atau merajam iblis itu sendiri. Jadi tidak ada yang tidak rasional, kecuali kita ingin naik ke atas melihat keadaan itu. Ketika matahari itu bergejolak, Pak Martin, ketika ketika matahari itu bergejolak, itu yang Anda harus tahu melalui sains, panasnya mencapai ribuan derajat. Bahkan seringkali terjadi badai matahari, solar storm, di mana ada kekuatan lidah atau yang saya katakan tadi percikan api yang terlontar keluar. Lidah api inilah yang kemudian sangat rasional dijadikan sebagai perajam atau alat untuk menghukum setan. Lidah api yang keluar dari badai matahari, yang sering kemudian ilmuwan mengatakan solar storm ini, yang keluar sebagai pelontar daripada alat untuk menghukum iblis. Nah, kita tahu, sabar, 1 menit. Kita tahu begini, para ilmuwan mengatakan bahwa badai matahari itu berbentuk atau terbentuk atau ada itu karena terjadinya gejolak di atmosfer matahari yang dipicu oleh terbentuknya bintik hitam. Bintik hitam ini merupakan daerah yang mempunyai suhu lebih rendah daripada matahari itu sendiri. Inilah yang digunakan kemudian oleh Allah yang disebut sebagai lidah api untuk melontar daripada iblis. Sains pun mengetahui itu. Sudah. Panjang banget tuh. Tanya itu Anda aja paham nggak kali sampai di panjang sini? lebar belepotan kayak Nah, gitu. itu dibilang belepotan. Ulangi jawabannya coba. Dibilang belepotan. Coba ulangi jawabannya. Sebentar. Ulangi jawabannya Pak Martin. Apa yang diucapkan sama Bang Dima? Ulangi. Coba. Ya bintang untuk lempar setan. Yang lempar siapa? Ya, Jawab. ulangi jawabannya. Jawabannya Ya, ulangi. lempar siapa? Salah bintang lempar setan gitu. Yang Sudah lempar dijelaskan siapa? padahal tadi. Udah dijelaskan. Jawab. Di situ tidak mengatakan Jangan kata lupa. bintang. Di situ adalah kata masabih. Saya bacakan ayatnya lagi ya. Walakad zayyana as-sama'ad dunya bimasabih. Tidak dikatakan an-najm, tidak dikatakan bintang, tapi masabih. Artinya apa masabih itu? Tadi saya sudah jelaskan loh. Itu bukan bintang, tetapi cahaya. Diartikan sebagai lampu, pelita, cahaya atau sesuatu yang menerangi, bukan bintang. Kalau bintang itu an-najm, terjemahan yang Anda gunakan sehingga Anda kemudian memberikan pengertian terhadap terjemahan itu dengan tidak menggunakan akal. Kata masabi itu misbah Itu kan ada itu di Al-Quranmu sendiri. Al-Quran terjemahan kan bilang bintang. misbah Al-Quranmu itu sendiri bukan kan artinya bintang, Jangan Pak. dikarang-karang Misbah cuma. itu artinya mata cahaya atau sesuatu yang menerangi. Sedangkan kalau bintang itu an-najm, artinya an-najm dalam bahasa Arab. Makanya Oke ada lah, surat oke. yang khusus untuk Nah, an-najm, bintang-bintang. Oke. Udah cukup. Gitu, Pak Martin. Sekarang lagi. Saya satu dengan masa Pak Martin terus bertanya. Setan kan dari api. Kenapa dilempar dengan api lagi? Coba ini logikanya, akalnya di mana itu? Aduh. Ya, coba, ini tangan saya dari Ayo. daging, muka Anda dari daging. Boleh nggak saya tampar Bapak? Makanya Boleh kamu nggak? nggak bisa buktikan. Boleh Mau nggak pakai saya akal tapi nggak tampar? bisa buktikan. Tangan saya Ngarang daging. aja ngomong nyeloteh panjang lebar. Itu jawabannya Tangan lagi saya dijawab, Pak. daging. Nggak dengarnya, Pak. Bisa. Pipi Semua Bapak dijawab, daging, Pak. boleh nggak saya tampar, Pak? Akal-akalanmu sendiri. Itu sedang dijawab, Bapak nggak mau mendengarkan, Pak. Karena Bapak tahu jawabannya nggak bisa Itu Bapak tahu. akal-akalanmu sendiri. Orang Masa tua di bau lempar tanah setan ini. aja Mampu Bapak ini panjang Pak, lebar. jawabannya kan. Bermenit Jangan Bapak kira kami nggak tahu itu Pak. Ini materi lama Pak, udah basi. Ya, Bapak dulu udah Bapak Itu sampaikan. materi ateisnya yang Ukuran yang muslim itu sama Pak. saya pakai untuk kalian. Jadi- Ukuran yang sama saya pakai. Jadi, saya bilang supaya Anda mengerti, saudara-saudara, Anda nggak mau. Sekarang Anda menurut mau kasih informasi pengertian ya saya di bulan untuk Oktober sesuatu dan yang tidak November masuk akal. 2003 itu ya, para ilmuwan itu menemukan adanya peristiwa badai matahari di tahun Ilmuwan 2003. lagi. Lah iya Mulai dong. berdali-dali. Tadi kan Anda mengatakan Berhenti tentang dengan akal. berdali-dali lah. Anda Jangan tadi mengatakan tentang berdali-dali. akal. Al-Muluk ayat 5 dibuktikan oleh ilmuwan. Bahkan 2003 setannya mana? bulan Oktober, Apa? bulan November, badai matahari itu menyebabkan berbagai gangguan di lingkungan bumi bahkan. Nah, Sudah termasuk 1445 termasuk tahun. penampakan aurora Setannya yang udah sangat berkurang menakjubkan belum? di kutub. Adanya
kenaikan intensitas sabuk radiasi yang menyelimuti bumi. Ini ditemukan oleh ilmuwan, disebabkan karena adanya apa? Adanya badai matahari. Nah, ini yang diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 5. Ayo, ilmuwan pun mengiyakan itu. Gimana dong? Jadi tidak bisa Pak Martin. Al-Quran itu hanya sampai kepada orang yang berakal. Sedangkan Anda tidak berakal. Tapi apa gunanya? Tadi Anda mengatakan Tadi ngomong-ngomong setan. omongan Dengar. penjelasan kamu itu kan ngarang semua itu, karangan semua itu. Yang saya tanya itu apa yang dikatakan Al-Quran? Lah, karangan karanganmu karena Anda tidak sendiri. pakai akal. Karena pakai akal. Itu. Tadi saya Lah, kasih lah, Anda lah, pengertian, lah, Anda nggak mau. Sekarang Lah, lah, Anda lah, mau lah, kasih lah. pengertian Pak Martin, saya. Alah, Pak Martin, Berhenti bentar, cuma. Bang Juma ikut. Tadi Jadi Anda ini mengatakan bicaramu tuh. Anda mengatakan setan dari api. Lalu kemudian dilontarkan dengan api. Anda Api, mengatakan tidak iya. masuk akal. Nah, sini muka Anda saya tampar. Mau enggak? Anda rasakan Loh, siksaannya. kok lari ke situ. Lah, Kok ke daging, situ? tangan Malu saya dong, daging. Juma. Tangan saya Malu kan, daging. Juma. Pipi Anda Malu juga kan, daging. Juma. Kalau Malu nanti kan, konyol Juma. Anda itu sejatinya Malu. begitu Anda ditampar Anda tidak merasakan sakit kan? Mari coba saya uji. Malu kan? Mari saya tampar muka Bapak, mau enggak? Atau saya injak pakai kaki, mau? Mau? Udah Mau? cuma berhenti dengan caramu dalihmu udahlah udah kenyang Inilah saya itu susahnya Pak Martin. Dalih berdalih. Kalau orang sarap, orang miring, orang sedeng kayak Anda membahas Al-Quran, sia-sia waktu saya. Sia-sia. Kenapa? Karena tidak ada alat Kamu di sok kepala pintar Anda menghina untuk orang Kristen, kamu sendiri menerima. blow on. Iya, Gak ngerti. Ada kasihi musuhmu Tapi katanya. akalnya tidak bisa membuktikan. Kasihi musuhmu katanya. Dia mengatakan kita blow on. Ini lucu. Bintang untuk lempar setan mana? Siapa yang lempar? Iya, Yang udah. lempar itu siapa? Dari tadi Pak Martin bertanya terus, kita bertanya boleh dong, satu aja. Pak Apa Martin itu boleh. artinya? Boleh itu nggak apa? Pak Martin? Itu apa? Kalau kita bicara satu aja Orang pertanyaan lempar kami. setan ke pakai batu itu gimana itu? Pak Martin, Coba yang jelaskan. terhormat Pak Martin, udah tadi dijelasan panjang lebar, percuma juga. Boleh nggak kami bertanya sama Pak Martin? Satu aja saya dulu. Jawab orang nggak pakai Mau tanya. ngomongnya. Dari kalian sudah selesai kan? Dalih-dalihnya udah selesai Belum. kan? Nah, kan Pak Martin udah 4 tadi pertanyaan kan? Begini, saya berpegang pada Anda pakai akal, sedangkan akal Iya. saya nggak bisa menerima Iya, iya. penjelasan. Saya akan penjelasan. bicara Ya, karena dengan Anda Pak tidak Bintangnya yang berakal. lepas apa? Anda tidak bisa ngomong. Anda tidak berakal. Susah memang. Susah. Bagaimana dampaknya setan Oke. juga tidak jelas. Gini Pak Martin, Susah, saya kan? saya Susah. akan bawa Anda Udah kan jangan dengan dalih-dalih deh. Gimana ceritanya menjelaskan kepada orang tak berakal? Bisa nggak? Sia-sia waktu kita. Iya, betul. Saya Sia-sia. akan bertanya pada Pak Martin tentang iman. Kan Pak Martin pakai iman, betul ya? Boleh nggak Pak Martin? Ya silakan aja, Oke. sampaikan aja. Saya ketemu dengan keluarganya Yesus. Saya menanyakan keadaan Yesus. Keluarganya menjawab bahwa Yesus tidak waras lagi. Sedangkan saya bertanya sama Pak Martin bahwa Yesus adalah waras. Kalau dengan imannya Pak Martin, percaya Pak Martin atau percayanya keluarga Yesus? Jawab Pak Martin. Oke. Itu kan seperti kalian ini kan sama. Karena mereka itu keluarganya itu belum mengenal Yesus sebagai Mesias. Seperti kalian ini tidak mengenal Yesus sebagai Juru Selamat, sebagai Tuhan. Benar. Sama. Akal-akalan. Sama itu. Akal-akalan. Jadi mereka belum mengerti. Keluarganya itu belum mengerti. Giliran kayak gitu akal-akalan. Akal-akalan. Yang melihat kehidupan Yesus pada zaman Nah, itu kenapa ditanya? langsung tidak kenal Kenapa Yesus kalian siapa, nanya itu ini? aneh Pak kalau Bapak Untuk merasa membuktikan mengenal aja dia. bahwa Bapak itu memang sedeng, miring. Sudahlah Juma, kamu tuh udah ketakutan, kamu udah selesai Mulai aja dibilang deh lagi ini takut dialog. katanya. Takut lagi. Kamu ketakutan penjelasan saya. Saya kenal kamu kan bukan baru ini Juma. Takut lagi saya kenal katanya. kamu udah bertahun-tahun. Apa yang saya takutkan Saya terhadap udah kenal makhluk yang kamu tak berakal? kamu paling takut kalau saya jelaskan sesuatu. Apanya yang Kamu saya paling takutkan takut kepada itu. manusia tak berakal? Apa? ya Mana ada saya itulah pernah takut makanya. sama ayam? Iya, caramu adalah penghinaan seperti Ya, itu. kalau Itu giliran kayak gitu cara-cara dibilang kamu. dihina katanya. Hah. Iya, itu cara-cara kamu Kayak tuh gitu menghina. katanya dihina. Hanya bisa Kalian punya nangis modal saja. cuma menghina Dari orang, lahir mencaci sampai orang. mati nangis saja kerjanya. Katanya dihina kalau kayak gitu. Anda sendiri yang mengatakan Anda tak berakal. Gimana ceritanya? Nggak berakal itu ya hewan. Terus masa saya takut sama hewan? Sorry lah ya.
Enggak loh Pak. Kami nggak pernah takut sama Kamu tuh binatang. kelasnya rendah. Nah, Kamu jangan sok pintar. kasihi musuhmu Kamu katanya. hanya bisa menghina orang. Katanya kasihi musuhmu. Jadi teori aja itu. Bukan. Mending Anda Kamu cuci tuh- berkumur-kumur pakai air raksa. Itu jalan kasih itu cuma di Cuman mulut. ngecap Pak, cuman ngomong paling tahu paling Sebenarnya maaf, tadi Bapak tidak bisa pertanyaan saya itu menjelaskan simpel. Saya ini. itu menjelaskan. Pertanyaan Itu saya itu simpel terima. Pak Martin. Pertanyaan saya itu Penghinaanmu saya terima. Iya iya iya. Pertanyaan Penghinaan Cuma pula. saya kasih tahu. Bapak Kenapa sendiri yang Anda mengakui menghina? Anda tak berakal. Dibilang Bukan lagi kita yang menjelaskan menghina. bukan menjelaskan Al-Quran malah menghina. Loh, saya Kamu punya tadi modal menjelaskan cuma apa rupanya? begitu. Kamu punya modal dari dulu cuma menghina orang. Udahlah, itu senjata kamu tuh di situ. Kalau sudah terakhir tuh ke situ. Loh, kok jadi apa? semua. Saya menghina Bapak apa? Saya nggak menghina tersinggung Bapak dia apa? sebenarnya. Saya menghina Bapak apa? Udahlah. Omongan kamu buktikan selama ini tuh menghina. Saya Apa yang ikutin saya kamu hina? debat-debat dengan orang tuh kamu hina Apa yang orang saya semua. hina dari Pak Martin? Apa? Itu. Apanya yang saya Udahlah, hina? berhenti deh. Apa? Itulah Apa karena yang saya hina? akalmu kamu berdali-dali macam-macam. Omongan sekarang saya kamu tuh menghina Pak orang Martin melulu. apa? Isinya itu menghina melulu kamu tuh. Menghina katanya. Kamu mau Menghina katanya. Bapak sendiri yang Udahlah. mengatakan kami orang Ini Kristen bukan itu dialog. tidak menggunakan akal. Lah, hewan dong. Gua Anda menggunakan Nah akal. itulah. Hah? Saya tidak menggunakan akal, cuma kamu menghina saya dengan binatang hewan. Saya tidak Saya pernah mengatakan katakan Pak, Jangan orang potong yang tidak omongan saya. menggunakan orang yang tidak menggunakan akal itu sama seperti hewan. Karena yang Iya. membedakan kita dengan hewan itu akal. Lagian Kristen ini kan digelari domba. Apa Bapak kira domba itu manusia? Hewan itu Pak, domba itu domba. Mbek. Mbek. Itu hewan Pak. Jangan bilang menghina. Kita membahas bicara sesuai yang fakta. Hai domba-domba ya modal kamu cuma menghina orang. Lo kok jadi Kamu tidak punya menghina? lebih. Bapak, Kamu tidak lebih dari itu. Bedakan. Kamu kalau dengan saya, orang kamu berbicara ketakutan sesuai itu. dengan fakta dengan menghina. Semua bedakan. yang kamu ngomong saya jelasin, tapi kamu kan tidak mau dengar penjelasan orang. Bagaimana Lalu kamu bisa tidak orang yang dengan tidak cara berakal menghina. bisa menjelaskan? Ya itulah Martin. alasanmu begitu. Pak Martin, Udahlah. Pak Martin, kami masih Itu tim yang kebodohan lama. itu. Yang dulu kita pernah bertemu di Zoom, yang pada masa itu penghujatan itu sangat keras berada di media sosial, terutama tampil di YouTube. Sekarang ini Bapak bisa lihat, apa karena kami tampil tim yang ini sekarang, ya bisa membuat seluruh apa yang Bapak hujat, yang Bapak dan kawan-kawan dulu sampaikan, fitnahkan, hujatkan, itu bisa kami jawab. Ya, tampilan sekarang berubah sangat bertolak belakang, Pak. Isi Zoom sekarang tidak seperti dulu lagi. Isi YouTube sudah tidak seperti dulu lagi. Hujatan itu sudah mereda kami buat. Bapak janganlah masih bersikap seperti sama zaman dulu, Pak. Masa ini sudah berubah, Pak. Ya, yang sudah kami tampilkan kualitas Islam seperti ini, jangan Bapak tampilkan kualitas yang lama itu lagi, Pak. Tampilkan kualitas yang lebih baik, Pak, supaya kami paham ajaran Kristen itu memang ada manfaatnya, ada kebaikannya gitu. Nggak Jangan ada. terus membawa fitnah. Saya bertanya lagi Bang, soal menghinanya tadi Pak Martin. Pak Martin, Ya. Pak Martin kan manusia sama-sama saya, orang beragama, orang yang berbangsa dan bernegara. Saya tahu Pak Martin dulu dari mana, kan gitu ya, dari hijau. Saya nanya aja Bang, definisi menghina itu apa Pak? Supaya bisa dijelaskan gitu. Tadi kan Pak Martin menganggap Bang Juma itu menghina. Saya nanya Iya. definisi menghina itu apa Pak? Menghina itu merendahkan harga orang, harga diri orang lain, itu menghina namanya. Oke, merendahkan. Seperti dikatakan binatang, hewan, itu kan seperti itu, bodoh. Oke, apakah Itu semua itu. betul? Apakah Tapi kan ada? saya nggak marah, karena saya Iya. tahu memang kemampuan Juma cuma sampai di situ. Sudah, Hanya bisa menghina, Iya, menghina. sudah. Gitu Kan loh. saya minta definisi, nggak usah menjelaskan kan? Definisi menganggap hina derajat orang lain, meremehkan atau mengingatkan celah kekurangan-kekurangan dengan cara dapat menyebabkan ketawa. Ya, waktu kita ketawa itu bisa salah satunya. Pertanyaan saya, di mana Bang Juma menghina namanya Pak Martin? Merendahkan Pak Martin. Dari tadi saya nggak denger tuh Bang Juma mengatakan hina ke Pak Martin, nggak ada. Boleh kita diputar Ya, lagi, coba. karena Kita ini melurusin sudah ya Bang. Ini Sudah soalnya lah. oten-oten di bawah supaya tahu menghina, menista itu harus tahu itu.
Silakan. Saya selalu bicara tentang Alkitab, tapi terlalu dipotong, lalu dianalisa sendiri, lalu disalah-salahkan. Itu semua kan, karena kalau saya sudah mulai jelaskan itu, orang udah mulai kebakaran jenggot, mulai ditutupin dengan kata-kata Dia yang menghina tuh, dia nggak sadar. Dia nggak sadar mengatakan orang lain kebakaran jenggot ketika dia menjelaskan Bible. Ini orang tua yang tidak pernah sadar, karena memang standarnya. Saya masih ingat tuh, masih ada di dalam video saya sampai hari ini, dia mengatakan Kristen itu baginya akal itu racun. Akal itu racun bagi Kristen. Ini kalau dia cabut pernyataannya berarti dia memang tidak punya pendidikan. Orang tua ini nggak sadar. Dia dengan lantangnya mengatakan bagi Kristen akal itu adalah racun. Apa Bapak mau sangkali itu? Anda tahu nggak racun itu? Mulai Dia kan? dari Mulai. Taman Eden diusir. Mulai Bukan kan? akal itu, bukan Tunggu dulu, bukan Anda diusir, akui itu dulu bukan- bahwa bukan- Anda pernah mengatakan bahwa akal itu racun bagi manusia. Betul, betul. Sudahlah. Makanya itu ada iman untuk membenarkan akal. Silakan Pakai teman-teman iman. lanjut. Ampun dah, Pakai iman supaya diskusi bisa sama orang tak berakal ya kayak gini. Pada bahasa Pak Martin, saya pertanyaan dua berarti. Ini simpel Pak Martin, antara akal dan iman. Dari angka 1 sampai 100 Pak Martin, angka 9-nya ada berapa? Pakai iman Pak Martin. Kenapa Anda tanya-tanya yang begitu? Anda tanya yang konkret aja, jangan. Oke, sok yang pintar tadi gitu yang lah. pertanyaan Tanya saya yang tadi, konkret. Apa pertanyaan- maksud Anda oh. itu apa? Iya, supaya yang tahu. konkret aja. Supaya yang konkret, tahu. Yang jelas apa? Anda Supaya- percaya pada iman apa tidak gitu loh? Anda percaya pada iman apa tidak? Ya pakai akal Sekarang dulu kita Pak. sudah- Pakai dengar akal dulu. dulu, nggak mungkin langsung iman Pak. Dengar dulu, saya Ah. tadi sudah dari mulanya, dengar saya ngomong dulu. Dari mulanya sudah saya jelaskan bagaimana persoalan iman dan akal itu terjadi. Itu terjadi di Taman Eden pada waktu Adam dan Hawa. Sudah saya jelaskan itu. Itulah yang menjadi racun bagi manusia, sehingga manusia bunuh-bunuhan, manusia egoistis, menghina satu dengan yang lain, jadi terjadi musuh-musuhan. Salah. bunuh-bunuhan. Itulah racun, itu akal. kalau Akal itu Bapak racun. Oke, kalau Bapak ngomong di situ, Nabi Adam alaihissalam itu pakai akal Pak. Jangan makan buah pengetahuan. Karena supaya tahu, dia pakai akal supaya tahu Pak. Dia makan buah pengetahuan kan, bukan buah apa nama satu lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begitu Pak Martin. Itu pakai akal Iya. dulu. Kekalan. Walaupun Iya, salah. berarti dia- Pengetahuan. Berarti Apakah mereka langsung benar ya? mati? Ya, tapi Ya, jadi gini. berarti Sebentar. jadi mereka benar gitu. Hah? Ya, sebentar. Mereka benar Apa- gitu. Sebentar. Adam dan Hawa itu benar. Iya, sebentar. Saya tanya Jangan dulu. sebentar dulu Pak Martin. Waktu Ya, makan kamu akan mati saat ini kan begitu. Apakah ada mati saat itu setelah memakan? Enggak, mati rohani. Duduh. Mati kebenarannya mati. Bagaimana Pak Martin tentang iman mati rohani ini? Tolong jelaskan Pak Martin mati rohani dengan iman. Nggak usah Mati pakai akal. rohani itu tidak mati rohani itu tidak percaya kepada firman. Tuhan bilang jangan makan. Oke, Bapak Pak Martin buka di Markus. Ya, oke. Jangan pakai Alkitab. Anda jelaskan dari Al-Quran aja deh. Kita berbeda kok. Kan Anda saya pakai Al-Quran. Pak Martin Kristen kan, saya nanya kan di Bible Pak. Kalau saya nanya ke Bang Juma, saya bahas Al-Quran Bang. Kalau di Al-Quran Adam itu Kalian dimaafkan, tuh Pak. kalian cuma bisanya begitu. Kalau di Jelaskan dari Al-Quran Al-Quran Adam saja. meminta maaf, bertobat dan dimaafkan, Pak, di Al-Quran. Nah, Udah di Al-Quran dimaafkan. Dimaafkan, Anda taubat, baca. Silakan baca Araf 24. Kalau Anda mau bicara Al-Quran. jadi Araf 24. Bapak bertanya lagi tentang Islam ini. Iya. Pertanyaan saya belum Bapak jawab. Kamu itu tadi sudah saya jelaskan. Apakah Bapak bertanya? Sekarang saya bertanya lagi. Iya, terima kasih, Baca Bang surat Gi. Araf 74. Pertanyaan saya Kan tadi kita tentang bicara- soal nggak waras ini Pak. Apa pakai iman? Saya nanya di Bible Markus 3:21 Pak. Saya bertanya. Bapak buka deh Markus 3:21 Pak. Ya baca aja. Waktu kaum keluarganya mendengarkan hal itu, mereka, ini keluarganya, datang hendak mengambil dia ini besar D-nya Pak, Yesus. Sebab kata mereka, berarti keluarganya, ia tidak waras lagi.
Nah ini saya harus percaya siapa Pak? Imanin Bible ini? Iman nih, Ya, percaya kita bicara Bible iman. aja. Ya Makanya saya jelaskan. Hah? Dijelaskan dari iman Bapak, maksudnya gitu. Kan saya baca saya ini Pak. jelaskan. Kalau saya misalkan saya baca ini, jelaskan. iya kalau saya baca ini seperti tadi Bapak baca terjemahan Al-Quran Pak. Bukan Al-Quran yang Iya. Bapak baca, yang ditanya sama Bang Juma. Mau saya jelaskan apa enggak? Ya silakan. Hah? Silakan. Silakan, Iya. silakan Pak. Dari tadi saya nanya Jadi, kan Pak. iya, keluarganya itu belum mengenal Yesus sebagai Mesias, sebagai anak Allah yang akan mengenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Mereka belum mengerti itu, sehingga ajarannya menyembuhkan orang itu dibilang dari Beelzebul, dari setan, karena mereka nggak ngerti kuasa Yesus. Itu keluarganya belum mengerti. Nanti sampai dia bangkit dari kematian, itu pun mereka belum percaya. Yang tadi saya dengan siapa tadi, dengan Nandar, dengan Juma tadi juga bicara itu. Jadi mereka belum mengerti siapa Yesus. Dengan saya Sebagai tadi Pak mereka- Martin. Oh iya, iya. Lalu ini, mereka belum percaya Yesus sebagai Mesias anak Allah. Itu persoalannya. Sehingga mereka tidak tahu apa yang dia lakukan itu dari mana kuasanya. Maka dianggap sebagai tidak waras. Karena Oke, terima kasih. dengar dulu. Karena ajarannya itu melampaui akal. Pegang ini. Kenapa keluarganya bilang tidak waras? Karena mereka berpegang pada akalnya yang terbatas. Sedangkan Yesus mengatakan sesuatu yang melampaui akal. Nah ini sudah menjawab akal yang kalian pegang itu. Oke. Itu makanya dikatakan dia Oke. tidak waras. Oke, Oke. saya bertanya, saya kembali bertanya, Pak Martin. Di situ, di mana di Bible ya, di Perjanjian Baru, Bapak, Iya. di mana keluarga tidak percaya Mesias, keluarganya ya, di mana Pak? Ya, kenapa? Ya keluarganya nggak percaya Mesias itu di mana Pak? Di ayat mana? Ya sampai dia bangkit dulu baru mereka. Iya di mana? Di mana ayatnya di mana Pak? Maksudnya loh, mereka itu keluarganya Yesus tidak percaya. Di mana Pak? Keluarganya ya, bukan Iya. orang lain. Di mana Pak? Iya. Di mana? Yes, Di mana? Ayatnya di mana? Jangankan mereka, orang Yahudi aja nggak percaya juga Saya nanya kan. keluarga lo, keluarganya Yesus Iya, loh, yang keluarganya terdekat. tadi sudah saya bilang. Ya di saya mana bilang ayatnya mereka di nggak mana? Ayatnya Pak, dalilnya. Ya kan tadi sudah dikatakan bahwa dia tidak waras kan. Itu kan bukti bahwa mereka tidak percaya dia kan. Itu ayatnya mengatakan bahwa Di mana mereka tidak kan. percaya Mesias Pak? Keluarganya ini mana gitu dalilnya di mana mereka tidak percaya karena mereka Iya. tidak percaya. Di mana Pak ayatnya itu? Karena itu dari Tuhan sendiri mengatakan dia adalah Mesias Oh anak itu, Allah. itu tafsiran Bapak maksudnya gitu? Bukan Gimana Bapak? tafsiran. Hah? Bukan tafsiran. Ya terus? Seperti misalnya di dalam Lukas 2 ya, 2 tentang dia Yesus sebagai juru selamat. Dia Tuhan dan juru selamat. Mereka belum tahu itu. Begitu loh. Ngerti nggak? Saya capek. Saya bertanyanya keluarganya Pak, nggak usah ke orang lain. Di mana keluarganya tidak percaya Yesus gitu? Sudah loh. saya bilang bahwa mereka belum percaya Yesus sebagai Iya di mana Tuhan. ayatnya Pak? Dalilnya di mana? Itu banyak di Alkitab tuh banyak. Ya sebutin menjelaskan dong, itu, termasuk orang Yahudi. sebutin. Saya nggak nanya orang Yahudi Pak, nanya orang lain nih, keluarganya. Iya, contohnya sekarang saya kasih contoh ya. Sampai mereka datang kepada di kuburan. Itu Maria dan Maria yang lain. Mereka datang di kuburan itu untuk mengolesin dengan rempah-rempah itu, merempahi. Karena mereka anggap dia sudah mati. Itu loh. Itu karena mereka nggak percaya bahwa dia Mesias. Itu gambaran. Jadi mereka tidak paham tentang siapa Yesus sebenarnya. Itu. Anda bisa ngerti itu apa enggak? Kayaknya nggak nyambung deh Pak ayatnya. Ya sudah. Contoh Bukan gini Anda Pak, orang contoh Islam. gini, Udahlah, saya udahlah. nggak percaya, saya nggak Semua- percaya Bapak misalkan gitu. Itu dalilnya ada gitu salah. Keluarganya tidak percaya Yesus sebagai Mesias. Itu ada dalilnya. Itu enak Pak. Maria, Bunda Maria tidak percaya Yesus sebagai Mesias. Ada ayatnya. Bukan begitu Pak Ayatnya tadi. itu, ayatnya itu banyak. Ayatnya banyak. Dia sudah katakan bahwa dia akan mati, akan bangkit dalam 3 hari. Seperti nubuatan Nabi Yunus. Itu semua kan menjelaskan dia tentang Mesias.
Seperti Nabi Yunus kan mengatakan dan masuk dalam perut ikan selama 3 hari. Nggak Itu akan kan nyambung, gambaran Pak Yan. semua. Percuma, nggak akan nyambung. Mau gimana pun juga nggak akan nyambung. Kita dari Ya, tadi sudahlah, itu selesai. diskusi sama orang yang tidak berakal. Jadi percuma. Iya, iya. Mau kita dalilnya mungkin ada, tapi masih di kantor polisi. Belum diambil itu dalilnya. Mungkin nanti Ya, jadi dicatat. begini. Yang Jadi ada begini. itu yang ada di Yohanes 6:69. Seperti kalian sendiri juga saya tanyakan bintang Yang ada mereka lempar percaya. setan. Kalau Setannya mereka tidak percaya nggak ada, Pak. Bahkan orang Setannya Israel terlempar, percaya nggak Yesus ada. Mesias. Kok keluarganya pula nggak percaya? tadi kalian Melarang sendiri nggak itu. bisa menjelaskan. Bintang lempar Yohanes setan yang lempar siapa 6:69 kalian? Bapak baca. Mereka percaya, Kalian orang nggak Israel tahu. percaya dia Mesias. Setannya Masa keluarganya mana nggak yang percaya? dilempar? Masa bertahun-tahun lempar setan lempar tidak mati-mati? Coba Sudah tadi 1445 tahun. jawaban Bang Juma coba ulangi, Pak. Ulangi coba jawaban Bang Juma tadi, Pak. Ulangi jawaban Bang Juma barusan. Jawaban apa? Tadi kan Bapak bertanya, terus Bang Juma menjawab. Jawaban Bang Juma itu ulangi coba sama Bapak. Ulangi. Jawabannya menurut Bang Juma apa? Dia tidak menjelaskan menurut akal. Dia ngarang sendiri dalilnya. Jawabannya ulangi, Pak. Ulangi jawabannya. Ya omong sampai 3 menit 5 menit gitu bagaimana kita bisa ulang? Nah, inilah bukti, Pak. Inilah bukti bahwa Al-Quran itu khusus untuk orang yang berakal. Sementara sama orang yang Iya. tidak berakal Oke. tidak akan pernah Iya. sampai. Jadi tadi ya, setuju. pihak dari Muslim itu bukan menghinakan Bapak, bukan. Tetapi Bapak Betul. yang sudah menghinakan diri Bapak sendiri. Karena Setuju, orang yang tidak, setuju. Bapak mengatakan Bapak tidak berakal. Apa bedanya Setuju. Bapak dengan binatang? Apa bedanya Bapak dengan Oke. binatang? Kalau tidak Setuju. berakal. Nah, setuju. Iya. Baik, saya bertanya setuju. Pak ya. Ini kan berbicara mengenai soal akal. Hehehe. Berbicara mengenai soal akal, Pak. Ya, Hehehe. ngomong sama orang berakal yang bodoh kayak begini kan kita ketawa aja kan? Iya, nggak apa-apa, Saya nggak setuju apa-apa. semua. Kalau Saya setuju kalau semua. baik, Pak, kalau bodoh itu 2 jam, Pak. Bodoh itu jangan permanen, Pak. Baik, Pak. Saya bertanya ke Bapak mengenai soal akal. Bagaimana Bapak bisa menjelaskan secara akal kalau Tuhan itu mati? Silakan, Pak. Secara akal ya, Pak ya, Tuhan jangan secara dalil. Siapa yang bilang Tuhan mati itu siapa? Jelaskan, Pak. Jelaskan, Pak. Ya, Bible siapa yang yang mengatakan. Di mana? Bible. Pak, Ya, di jelaskan. mana? Ih, Di mana? ini. Nah, Ya Allah, ya Robi. di Lukas mana? 24 ayat 3. Lukas 24 ayat Nah. 3 coba dibaca itu. Apa katakannya di situ? Mayat Tuhan. Nah, Oh jadi Tuhan Mana? itu Ayat mati. gimana? Pak Le, Lukas 24 ayat 3 tuh coba dibaca. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan. Nah, itu Tuhan mati itu. Kalau nggak mati ngapain disebut mayat? Coba gimana itu? dia itu berasal dari firman, tapi dia menjadi manusia. Nggak nanya itu. Masih ada rupanya. Dengar dulu. Anda kan Yang pakai saya akal tanya, sekarang. Pak. Yang saya tanya, Anda. jangan menggunakan yang namanya dalil, gunakan yang namanya akal. Bagaimana Bapak bisa menceritakan kepada kami umat Muslim kalau Tuhan itu mati? Tuhan Secara akal, tidak Pak. pernah Imani mati. aja, Pak. Bilang Tidak gitu. pernah Imani mati aja, Tuhan bilang gitu, itu. Pak. Tuhan tidak pernah mati. Tapi mereka bicara tentang Yesus yang adalah firman. Itu bukan Pak, begini Pak ya, begini. Di dalam 1 Korintus 11 nomor 26. Sebab setiap kamu makan roti ini dan cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Artinya Tuhan mati atau Iya. tidak itu, Pak? Tidak. Berarti bohong itu. Mesias. Bohong Itu ayatnya. maksudnya Mesias. Dan Tuhan Maksudnya itu berarti manusia. bohong ya, Pak, Manusia ya? yang mati. Coba Tuhan tidak mati, Bapak. tapi Mesias. Bapak buka dulu Bible-nya. Buka dulu Bible-nya, baca dulu, Pak. Tahu saya, ngerti Nah, saya. sebentar Pak. Jadi Gunakan maksud- akal. Begini, Pak, dengar dulu. Tadi kan Juma ngomongnya sampai 5 menit tadi kan. ini Sekarang dewa saya bukan jelasin Juma. pada Ini dewa Anda. bukan Oke, Juma. Dewa. Oke, Dewa saya sudah kenal Anda juga. Dewa saya sudah kenal Anda. Iya. Ngeyel. Bukan ngeyel, Iya. Bapak tidak Karena- sesuai dengan dalil, Pak. Saya Tidak sesuai sekarang dengan dalil. jelaskan. Saya Baik. jelaskan ya. Hmm.
Ya, saya jelaskan. Yesus itu adalah firman. Makanya setiap menyebut Yesus itu mereka sebut Tuhan. Saya minta Pak ke Bapak, Tapi yang mati bukan manusia. Pak, terangkan Dengar kepada dulu. kami secara akal. Bukan firman, saya nggak ada hubungan sama firman. Di dalam 1 Korintus 11 nomor 26, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Sekarang ceritakan kepada kami bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Perkasa itu bisa mati. Secara akal. Secara akal ya Pak ya. Justru ini yang saya mau jelaskan. Anda jangan motong omongan saya. Sebutan Yesus itu adalah Tuhan atau Tuhan. Karena dia adalah firman. Tapi yang mati itu bukan Tuhan. Yang mati adalah manusia Yesus sebagai utusan. Ya, ngerti nggak? Nandar, Jadi tolong begitu gedein pengertiannya. Pak Nandar. Ini kok ayat diperkawas-perkawas aja ini. Coba Bang Nandar, tolong besarkan. Kok dia nggak paham ayat ini ya? Tahu saya, ayat itu betul. Tapi Ini memberitakan Paham itu pakai Tuhan mati. akal. Oh iya lupa. Iya. Lupa, tidak berakal. Iya. Ya sudahlah. Ini adalah pertanyaan Sebenarnya, seorang Bang Dewa. ya. Sebenarnya kalau kita lihat di Yohanes 1 ayat 14, itu Tuhan jadi daging. Nah, Iya, ketika dia betul. mati, itu kan dagingnya Yesus. Berarti yang mati Dagingnya, Tuhan. betul. Ya, Iya. Tuhan, Pak. Tuhan telah menjadi daging. Berarti yang mati Tuhan. Dagingnya enggak Tuhan lah. itu yang mati, Pak. Anak kecil juga tahu bahwa Tuhan tidak mati. Nah, Itu Anda kenapa di pakai situ akal dikatakan nggak? mati? Berarti Bibelnya bohong Pak ya? Bibelnya salah Makanya, berarti. makanya agama Anda itu tidak masuk akal. Karena Makanya Bible saya bilang mengatakan tadi- Tuhan mati. Akal Anda mengatakan Tuhan Bintang tidak lempar mati. setan aja nggak bisa jelaskan. Yeay. Bintang lempar setan Anda nggak bisa jelaskan. Tadi dijelasin Bintang Pak. lempar Udah setan. dijelaskan, dibilang itu bukan udah dijelasin, bintang. mau dengar. Itu belepotan namanya. Itu bukan Yang bintang. ngelempar siapa? Kan saya sudah Yang mengatakan melempar masabi. Berarti Berasal dari kata berarti misbah. kata Al-Quran itu bohong. Yang Berarti artinya bohong cahaya, gitu ya. pelita. Lalu selama ini dilempar, iblisnya mati nggak? Setannya mati nggak? Lah, Ayo, setan itu kita jelaskan. tidak bisa lihat, Pak Martin. Nah, makanya akalmu di mana? Nggak, justru Akalmu akal yang mengatakan Katanya itu, kalian pakai Martin. akal. Martin, Akalmu Martin. mana? Justru akal Buktinya yang kebodohan mengatakan setan itu tidak Kebodohan bisa akal dilihat, itu. Martin. Itulah kebodohan akal. Emangnya di ayat Kebodohan itu akal. apa setan itu dilempar bintang supaya mati gitu. Ini merugikan negara, ini habisin beras. Pak Martin, emang di ayat itu dikatakan supaya mati, apa setannya dilempar bintang supaya mati gitu? Iyalah, maksudnya Di mana di mati, ayat kan? mana dikatakan supaya mati? Oh, jadi untuk apa lempar setan itu untuk apa? Untuk mengusir. Mengusir kemana? Dia Kemana usirnya? Ayo. ya Ayo, yang penting dia kemana nggak usirnya? naik untuk diusir itu. Diusir masuk ke dalam babi Pak Untuk Martin. diusir. Anda tadi Diusirnya mengatakan dilempar kemana? kok nggak mati-mati. Di ayat mana mengatakan bahwa bintang itu dilemparkan kepada setan supaya mati? Coba di mana ayatnya? Anda jangan bohong dong. Jangan mau Iya, mintir. dilempar buat apa? Dilempar untuk Dilempar apa? untuk Nah, masuk saya ke jawab untuk diusir. Diusir kemana? Maka ditanya. Diusir kepada Diusir orang. kemana? Diusir untuk orang kafir. Diusir masuk ke dalam tubuhnya Pak Martin. Makanya ini Nah, bukan ketika bukan bohongannya diskusi. terbongkar, dia ngeles dia. Makanya Ayat mana percaya yang lengkap, mengatakan Pak. bahwa bintang itu untuk membunuh setan? Di mana ayatnya? Untuk melempar, latihan lempar, Nah, lempar iya, lembing itu. apakah dilempar Untuk berarti mainan. harus mati? Enggak, Untuk- apakah oh, dilempar harus mati? Itu kan mereka Jadi untuk olahraga jadi jadi olok-olokan Misalnya kan. Anda melempar ayam, Dia Anda memperolok-olok melempar olahraga ayam, gitu kan, apakah ya. itu tujuannya untuk mematikan ayam? Kan Memperolok-olok kan Bukan si untuk tua bangka mematikan. ini ya. Nah, Di mana Memperolok bilang ayat tidak suci mati? Al-Quran. mana itu? Di mana untuk tidak mati, dilempar untuk tidak mati di mana Makanya ayatnya? baca ayatnya lengkap Tunjukkan Pak. sama Biar saya. di situ Ya udah ada satu-satu. Tunjukkan di mana ayatnya. Iya, Bahwa sabar, Pak melempar Martin. ayat. Anda sudah tua, Sama, Anda Pak. sudah Lanjut tua. aja Kalau bacanya. debat jangan kayak anak-anak. Saya masih menghargai Anda. Jangan kayak anak-anak kalau debat. Anda tadi mengatakan setan dilempar kok nggak mati-mati. Ayat mana yang mengatakan bahwa bintang itu untuk mematikan setan? Jadi untuk Itu apa? pertanyaan Setan saya dilempar. dijawab. Untuk diusir kemana? Anda jawab dong, usirnya kemana? Diusir supaya dia tidak naik ke atas. Naik kemana? Naik ke atas Ke mana? atas, ke langit. Atas mana? Dia kan itu mau mencuri-curi berita itu.
Makanya Ya, jangan jadi ngarang. setan itu mau mencuri-curi Ngarang. berita dari langit. Maka dilempar dengan bintang itu, Pak, diusir, dihalang-halangi. Gitu loh maksudnya itu. Jangan kayak anak-anak kalau debat. Udah dijawab Pak Saya Martin, udah menghargai dijawab. Anda loh. Udah dijawab, jangan Anda diulang-ulang. tahu kalau saya udah ngamuk, habis kau buat. Udah dijawab, jangan diulang-ulang, pindah topik Ya, lagi aja. itulah kuncinya dialog itu ngancam-ngancam gitu. Kalau nggak caci maki, ngancam. Enggak, ini justru Berhenti saya ini dengan kelakuan jangan seperti sampai itulah. tidak menghormati Anda. Itu yang saya takutkan. Ya, Mari kita silakan dialog aja. baik-baik. Jangan seperti Orang anak-anak. Kristen Anda udah tua. Dihina itu biasa. Dialog yang dihina itu baik. biasa. Bukan Kita dihina menghina. itu biasa. Justru Anda yang menghina. Mentertawakan Ya, ayat orang Quran. Kristen itu dihina Gitu itu loh, biasa, Orang menjajah ditanya juga kok biasa. menghina. Makanya Kebiasaan Kristen itu gitu, dari mulai, menjajah, dengar ya, merampok, dihina, Dengar. dan memang sudah hina. Maka tadi saya bilang Bang Juma, kalau dia nggak paham Bible itu bukan untuk dihinakan, dia belajar sama saya, belajar Bible. Cukup satu-satu. Memang Kristen itu memang khusus diciptakan untuk dihina. Iya, betul. Jadi Iya, begini, jadi dengar omongan saya dulu dong. Kapan orang Islam berani bicara tentang Al-Qur'annya dan orang Kristen bicara tentang Alkitabnya? Lah tadi Itu ini kita aja. bicara tentang apa manusia tak berakal? Tadi ini kita Kalian bicara tidak apa? bicara tentang Al-Qur'annya. Tadi Dari ini kita tadi bicara Anda apa? bertanya, kami menjelaskan Udah, Pak, Al-Quran, Bejo. Pak Ternyata- Jangan dicampuri Pak Bajo, ternyata rame kalian- jadinya. Tadi ini Ternyata kita kalian bahas tidak apa bisa- rupanya? Anda bertanya tadi tentang apa? Al-Quran kan? Mana Tentang- buktinya kami tentang tidak Iya. Nah, mana buktinya Tidak kami bisa tidak? buktikan. Loh, Yang ngelempar itu siapa, bedakan Pak yang dilempar Martin. siapa, buktinya Pak mana Martin, sakal. Pak Martin, bedakan tidak berani membahas dengan tidak menjawab pertanyaan akal-akalan. Itu Anda harus bedakan itu. Ya tadi kan Anda ngomong tuh akal-akalan semua itu. Nggak ada di Kok Al-Qur'annya, ada akal-akalan pula? akal-akalan semua. Itu akal rasio. Dan makanya dengarkan kalau kita menjawab. Jangan ngeyel. Sekarang Anda Masalahnya di lempar-lempar dalam terus. kepala Anda itu tidak ada alat untuk menerima Al-Quran. Tidak apa. Tidak ada alat untuk menerima Al-Quran, Pak Lalu Anda Martin. Sekarang Waktu Anda Anda menerima umroh Al-Quran itu dengan apa? lempar-lempar. Tunggu. Ketika saya menjelaskan Al-Quran, alat yang Anda pakai untuk mengerti atau tidak mengerti itu apa? Apa? Anda ingin mengatakan akal. Anda lempar- Sementara Anda mengatakan akal itu racun. Jadi penjelasan saya tidak akan pernah bisa Bapak pahami karena Anda tidak memahami menerima Al-Quran itu harus dengan akal. Sementara Anda tidak berakal. Jadi bagaimanapun saya menjelaskan percuma. Jadi ada tata bahasa menurut sah adalah silingga. Allah dan anak domba. Bukan tahta Allah dan tahta anak domba, bukan. Tahtanya satu, tapi disebut Allah. Yang paling utama di situ Allah. Tapi disebut juga anak domba yang merupakan nama lain dari Yesus. Apakah Yesus ini didudukkan di sampingnya, di samping tahta itu kita tidak tahu. Nantilah kalau betul begitu kita lihatlah kalau sampai kita ke sana. Kalau ya. Jadi begitu yang dapat saya jelaskan. Sudah bisa? Iya, jadi menurut